Gunung Bobrok macam apa ini? Sangat sulit didaki. Setelah kembali, aku akan menyuruh seseorang meratakannya. Lembah Raja Obat yang dapat menghidupkan kembali orang mati adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan ayah. Saya, Lin Wanqing, memohon bantuan dari tabib suci untuk menyelamatkan nyawa ayah saya. Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit apapun. Sudah aku bilang, dukun kampung seperti ini hanya bisa membual. Tidak bisa apa-apa. Sebaiknya kita segera siapkan pemakaman untuk aman. Bukankah Anda seorang tabib sakti? Tabib sakti, jika Anda menyelamatkan nyawa ayah saya, keluarga Lin bersedia membayar harga berapapun? Saya tidak bisa menyembuhkan, tapi murid saya bisa. Murid tak jauh dari gurunya. Bahkan gurunya saja tidak becus. Kemampuan apa yang dimiliki muridnya? Hanya dengan keberanian sekecil itu, berani-beraninya datang ke sini dan berkoar-koar. Orang jahat tumbuh di tempat yang tandus dan terpencil. Tidak punya kemampuan, hanya bisa menakut-nakuti orang dengan ular bobrok. Mengejutkanmu sampai mati itu hal kecil. Jika sampai ular suci saya kaget, itu baru masalah besar. Ular suci? Ini yang diceritakan. Raja Ular Agung Ular Suci yang hidup ribuan tahun, katanya mengambil sehelai sisiknya untuk pengobatan, bisa membangkitkan orang dari kematian. Tuan, bisakah Anda membiarkannya menyelamatkan nyawa ayah saya? Tidak bisa. Sudah aku bilang, orang seperti ini hanyalah penipu jalanan. Melakukan hal-hal aneh ini hanya untuk menipumu, harta keluarga Lin. Penyakit ayahmu yang sepele itu sama sekali tidak membutuhkan ular suci. Saya hanya perlu menggerakkan jari dan dia akan sembuh. Tuan, jika Anda benar-benar bisa menyelamatkan nyawa ayah saya, Wanqing, rela berkorban apapun tanpa ragu-ragu. Kau hanya membual dengan tangan yang biasa kau gunakan untuk bertani itu. Jika kau menusukkannya, itu bukan mengobati, tapi langsung mengantar Paman Lin ke alam baka. Jangan jadikan ketidaktahuanmu sebagai rasa percaya diri. Kau sendiri adalah sampah, itu tidak berarti orang lain juga sampah sepertimu. Hanya seorang udik dari gunung, benar-benar sangat sombong. Apa kau punya izin praktik? Tidak. Tidak punya izin praktik, tapi berani bicara omong kosong di sini. Jika hari ini kau gagal menyembuhkan Paman Lin, aku akan mengirimmu ke penjara. Lalu, bagaimana jika aku berhasil menyembuhkannya? Sama sekali tidak mungkin. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkannya, aku, Zhao Qinglai, hari ini tidak hanya akan memotong kedua tanganku, tetapi juga semua air di kolam ini akan aku minum sampai habis. Janji itu ditepati. Baik, Jarum penarik nyawa. Siapa yang kubilang hidup, dia akan hidup. Siapa yang kubilang mati, dia akan mati. Ayah, aku sudah tahu kalau udik ini pasti akan menyebabkan masalah besar. Setelah membunuh Paman Lin, kau pasti akan mati. kalian semua penipu, aku akan membuat kalian mengubur diri bersama ayah. 3, Apa kau sedang menghitung mundur kematianmu sendiri? 2, 1. Ayah, Ayo, jalan 2 langkah. Anda sudah bangun. Ayahmu bisa melompat tinggi sekarang. Saya sudah sembuh. Meskipun saya tidak bisa membuka mata, tetapi saya bisa mendengar suara di luar. Wanqing minta maaf kepada Tuan. Tuan, tadi saya terlalu gegabah, mohon maaf. Tidak perlu sungkan. Saya ingat ada seseorang yang mengatakan akan memotong kedua tangannya sendiri dan meminum habis air kolam ini. Saya rasa tidak pernah mengatakan hal seperti itu ya. Zhao Qinglai, tadi kami semua adalah saksinya. Anda tidak mau menepati janji, kan? Lalu kenapa? Itu hanya candaan lisan saja. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Minum. Ya, minum saja. Astaga, air pegunungan ini jauh lebih dingin daripada air kota. Terima kasih banyak atas pertolongan Dewa Tabib. Wanqing, Di kartu ini ada 100 miliar rupiah, mohon diterima. selain itu, Dewa Tabib, jika ada permintaan lain, katakan saja. Anda juga bisa menghubungi kami kapan saja. Kami, keluarga Lin, pasti akan melakukan yang terbaik. Ambillah, uang ini akan segera kamu butuhkan. Muridku, kamu sudah menyelesaikan pendidikanmu. Bertepatan dengan pesta ulang tahun kakekmu, kamu boleh turun gunung sekarang. Lagi pula, jika kamu tidak cepat kembali, tunanganmu yang tumbuh bersamamu itu, dia akan menikah. Adik perempuan Xiao Ying. Di tas ini, ada beberapa tanaman obat langka, dan ada 3 labu. Jika mendesak, bukalah sesuai petunjuk, ini bisa menyelesaikan masalahmu.
Terima kasih atas bimbingan guru. Muridku yang baik, kamu harus ingat, dunia luar bukanlah lembah Raja Obat. Kamu harus mematuhi hukum di kota. Pergilah, ini adalah dewa pembunuh yang memasuki dunia. Semoga saja karena dia tidak akan menimbulkan kekacauan. Semoga Tuan Besar lu panjang umur, sehat selalu. Ayah, semoga panjang umur tak terbatas dan berkah melimpah. Lukisan malam berbunga di sungai musim semi ini hanyalah ungkapan isi hatiku. Ini adalah mahakarya dari maestro Gu Qianqiu, sang pelukis agung yang bernilai puluhan juta rupiah. Saya orang biasa, tidak bisa dibandingkan dengan kakak tertua, hanya beberapa ratus batang emas ini. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Keluarga lu memang kaya raya. Anak ketiga, mana hadiahmu? Tuan Besar, kami sekeluarga memberikan sebotol Liu Liangye. Saya dengar dari orang-orang bahwa Liu Liangye ini lebih baik daripada Wu Liangye. Saya sengaja meminta orang membelikannya dengan harga mahal untukmu. Berani-beraninya kau menghina aku dengan anggur palsu. Kenapa aku menikah dengan pria tak berguna sepertimu? Tuan Besar, saya tidak tahu kalau ini anggur palsu. Maafkan saya, Tuan Besar. Maafkan saya, Tuan Besar. Agar keluarga lu memaafkanmu, itu mungkin saja. Pelayan bawakan air bekas cucian. Akan kutambahkan bumbu lagi untukmu. Nih, minumlah sampai habis. Habiskan semuanya, lalu menggonggonglah beberapa kali, maka keluarga lu masih bisa menerimamu sebagai anjing peliharaan. Minumlah. Minum. Aku minum, aku minum. Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Ya, apa yang ayah lakukan? Ayah, Xiao Chen. Xiao Chen, Anak dari pecundang itu, si pecundang kecil datang. Dia pasti sudah bosan dengan kehidupan mengemis di luar dan datang ke sini lagi untuk numpang makan minum gratis, menjadi anjing, ya. Lu Chen, 10 tahun lalu kamu pergi dari rumah tanpa izin, tiba-tiba kembali hari ini. Apa niatmu? kedatangan saya kali ini hanya untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada kakek. Apakah kamu punya uang untuk membeli hadiah? Jangan-jangan seperti ayahmu yang pecundang itu, membeli minuman keras palsu untuk diberikan kepada kakek sebagai hadiah ulang tahun? Lu Chen, kamu tidak perlu melakukan ini untuk menyelamatkan muka ayah. Jangan menyusahkan dirimu sendiri. Ini, biar aku minum. Ayah, kita boleh miskin, boleh lemah, tapi kita ini pria. Bisakah kita punya sedikit martabat? Seekor anjing menantu yang hidup menumpang. Martabat apa yang masih dibutuhkannya? Jangan tertawa semuanya. Mungkin keponakanku yang sudah mengemis bertahun-tahun di luar ini akan membawa hadiah yang sangat berharga untuk menghormati kakek. Benar, cepat keluarkan, biar semua orang melihatnya. Saya secara khusus menyiapkan sekotak ginseng 10.000 tahun. Semoga kakek panjang umur dan sehat selalu. Ginseng 10.000 tahun, menurutku itu pasti akar lobak kering. Ayah yang sampah mengirim minuman keras palsu, anak yang sampah mengirim ginseng palsu. Kalian berdua benar-benar ayah dan anak sejati. Mereka berdua pengemis. Apa yang kamu harapkan? Ginseng asli. Melihat kalian berdua membuat besar, pergi sana. Ayah mertua, ini semua salahku, tidak ada hubungannya dengan Lu Chen. Sungguh sebuah keluarga Lu yang begitu dingin dan kejam. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya memberikan ginseng berusia 10.000 tahun itu untuk anjing. Menjelang ajal masih saja menyombongkan diri. Ginseng berusia 10.000 tahun milikmu itu, asal saja ada sedikit saja kebenarannya, aku akan menjadi anjing, dalam kurung, anjing pesek. Pesta ulang tahun Tuan Besar Lu benar-benar meriah, ya. Pesta ulang tahun Tuan Besar Lu benar-benar ramai sekali. Raja Obat Chen, anda menyempatkan diri di tengah kesibukan untuk menghadiri pesta ulang tahun saya. Sungguh merupakan suatu kehormatan besar. Bahkan Raja Obat Longcheng pun datang. Tuan Besar Lu benar-benar punya pengaruh besar. Tidak juga. Ini adalah ketulusan hati saya. Satu ginseng berusia 100 tahun. Tuan Chen terlalu berlebihan. Hanya 60 miliar rupiah. Tidak perlu dibahas. Anak sulung, terima ini. Ginseng 100 tahun saja bernilai 60 miliar. Kalau ginseng 10.000 tahun, bukankah itu? Harta karun langka dimulai dari 200 miliar rupiah.
harta karun langka senilai ratusan miliar rupiah. Keponakan sulungku punya satu, ginseng 10.000 tahun. Tuan Chen, Anda percaya itu? Sama sekali tidak mungkin. Dengar itu, sampai sekarang apa kau masih mau pamer? Dasar pembuat malu, cepat pergi dari sini. Jangan terburu-buru. Bagaimana kalau membiarkan Tuan Chen ini memeriksa ginseng 10.000 tahun yang ada di tangan saya ini? Ingin sekali mempermalukan diri sendiri. Anak muda, Anda pamer di tempat yang salah. Saya Chen Xiangrong, akrab dengan 10.000 jenis obat. Kebetulan saya juga pernah melihat ginseng 10.000 tahun. Anda tidak bisa membodohi saya. Tuan Chen periksa saja dulu, baru kita bicara. Bagaimana Tuan Chen? Apakah ini bukan hanya irisan lobak kering untuk menipu? Tidak mungkin. Ini adalah ginseng 10.000 tahun. Tuan Chen, apa kamu salah lihat? Tidak mungkin. Saya pasti tidak salah lihat. Saya akan mengambil ginseng 10.000 tahun ini darimu. Kamu sebutkan saja harganya. Uang itu tidak penting. Saya hanya ingin melihat seseorang jadi anjing. Kamu, Cucuku sayang, kalau kamu punya kemampuan ini, kenapa tidak bilang dari tadi? Paman keduamu, dia hanya terlalu tergesa-gesa. Jangan dimasukkan ke hati. Yang saya tahu adalah sekali kata terucap, sulit untuk ditarik kembali. Jika seseorang tidak menepati janji, apa bedanya dengan binatang? kamu. Karena cucu kesayanganku ini berbakti, maka saya terima ketulusannya ini. Anak sulung, terima hadiahnya. Ginseng ini tidak akan saya berikan hari ini. Keponakan, paman keduamu, hanya sedikit berlebihan dalam perkataan. Kamu tidak perlu memedulikannya. Kalau seseorang tidak jadi anjing, tidak minum air cucian, ginseng ini tidak akan saya berikan hari ini. Xiao Chen, kau kan baru saja pulang. Kenapa kau perlakukan pamanmu seperti ini? Xiao Chen, ibumu benar. Sudahlah, jangan perpanjang masalah ini. Kau menantu pecundang yang tidak berguna. Sejak kapan di keluarga Lu, kau boleh ikut bicara? Ayahku tidak pantas bicara, lalu anjing pudel sepertimu, yang bicaranya selalu tidak bisa dipegang, apakah pantas? Kau, jangan pikir karena kau telah mencuri satu ginseng 10.000 tahun, lalu kau bisa seenaknya. Di depanku kau itu tidak ada artinya. Anak kedua, Ayah, ginsengnya ada di sini, tidak akan hilang. Xiao Chen, jika kau menyerahkan ginseng 10.000 tahun itu hari ini, aku akan anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Bermimpi saja kau. Kau menolak kebaikan dan memilih hukuman. Rebut ginsengnya. Hebat sekali keluarga Lu ini. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bulin, kenapa Anda datang? Lu Kun, beraninya kau. Kesalahan apa yang telah dilakukan kakek ini sampai Bulin begitu murka? Berani menghina dermawan keluarga Lin. Kau ingin mati? Dermawan? Bulin, apakah Anda ditipu oleh anak ini? Dia hanyalah anak dari menantu sampah. Mana mungkin dia menjadi penyelamat Anda? Benar, Bulin, Anda masih muda. Anda tidak tahu kekejaman dunia. Kenapa? Apakah keluarga Lu sedang mengajari saya cara bekerja? Tidak berani. Tuan Lu saya, Wan King, datang terlambat, apalagi perintah Anda. Tujuan awal saya tidak berubah. Saya ingin melihat seseorang menjadi anjing dan minum air sisa cucian. Kau keterlaluan. Memang kau yang ingin aku perlakukan semena-mena. Lakukan apa yang Tuan Lu katakan. Cepat. Nyonya Lin, lihat, apakah ini sudah cukup? Tuan Lu, menurut Anda apakah ini sudah cukup? Cukup. Kalau begitu, bisakah ginseng abadi ini diberikan? Aku bilang aku tidak akan memberikannya jika dia tidak menjadi anjing, tapi aku juga tidak bilang aku pasti akan memberikannya jika dia sudah menjadi anjing. Tidak tahu malu. Keluarga lu tidak punya keturunan durhaka sepertimu. Pergi dari sini. Ingat, hari ini aku tidak diusir oleh kalian. Tetapi kalian adalah keluarga yang kejam dan berhati serigala, yang tidak tahu malu. Aku sama sekali tidak sudi untuk tinggal. Keluarga yang tidak berhati dan tidak tahu terima kasih seperti ini, lebih baik tidak usah. Dalam waktu 24 jam, aku ingin mendengar kabar. Keluarga Lu bangkrut. Cepat panggil sang Buddha. Xiao Chen, kau baru saja kembali, tapi sudah membuat marah kakek. Bagaimana ibu dan aku akan hidup setelah ini? Lihatlah dirimu yang tak berguna itu. Ada Xiao Chen, apa yang kau takutkan? Xiao Chen, ginseng 10.000 tahun itu, bisakah kau berikan pada ibu? Bu,
Itu hanya lobak kering untuk menipu orang, tapi praja itu bicara omong kosong. Ibu begitu dekat dengan beberapa orang dari keluarga Lu dan sering berhubungan. Beberapa hal lebih baik tidak kuberitahu padanya. Jika Xiao Chen melakukan ini, kita akan meninggalkan keluarga Lu, bahkan tempat tinggal pun tidak punya. Paman, Bibi, kalian jangan khawatir, aku yang akan mengatur tempat tinggalnya. Ayo ikut aku. Tuan Lu, ini adalah rumah terbaik di kota naga. Halo, villa termahal kalian di sini, yang mana? Percuma bertanya, lagi pula kalian juga tidak akan mampu membelinya. Bagaimana kau tahu kami tidak mampu membelinya? Karena begitu kalian berdua masuk, bau kemiskinan itu sampai membuatku sesak. Aduh sayang, Ih, nakal. minggir, minggir. Sayang, ini adalah kompleks perumahan baru di Teluk Panlong. Kau suka yang mana? Kakak akan belikan semuanya untukmu. Kak Feng, ini kan Teluk Panlong. 1 unit saja harganya miliaran. Selamat datang, Tuan Mudali. Sepertinya kami yang datang duluan kan? Memangnya kenapa kalau kalian datang duluan? Tuan Mudali adalah bangsawan yang terkenal di kota naga kami. Jika karena 2 orang miskin seperti kalian, sampai mengganggu pelayananku pada Tuan Mudali, itu adalah dosa besar. Bukankah ini Lu Chen? Bukankah ini Lu Chen? Kak Feng, dia temanmu? Mana mungkin? Aku, Tuan Mudali yang terhormat, mana mungkin punya teman semelarat ini? Sudah kuduga. Lihat saja penampilannya. Jika tidak tahu, orang akan mengira dia melamar sebagai petugas kebersihan. Sayang, aku kasih tahu ya, dia teman sekolah dasar saya. Ayahnya dulu benar-benar bekerja sebagai petugas kebersihan. Ayahnya bukan hanya petugas kebersihan, tapi juga menantu numpang. Lu Chen, bagaimana kabarmu? Apa kamu mengikuti jejak ayahmu? Tutup mulut busukmu itu. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan-sungkan padamu. Sudahlah, Nona Lin. Jangan menyamakan dirimu dengan mereka. Ayo kita pergi. Jangan buru-buru pergi. Jika kamu benar-benar tidak punya tempat tinggal, aku bisa meminjamkanmu salah satu dari ratusan villa milikku untuk ditinggali. Mana boleh begitu? Jika rumah itu ditinggali oleh pengemis bau, bukankah itu akan menjadi rumah sial? Benar Tuan Mudali, dia pasti tidak sudi dengan rumah Anda. Yang akan dia beli adalah Longsu, yang bernilai 38 miliar. Longsu, dasar bocah tidak berguna. Selera tinggimu lumayan juga ya. Lagi pula membual tidak perlu mengeluarkan uang. Kalau mau pamer, mending pamer yang besar sekalian. Apa artinya Longsu yang kecil itu? Apa hebatnya? Meskipun aku membeli seluruh Panlong Wan dan memberikannya kepada Tuan Lu, itu hanya pekerjaan sepele. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi, yang satu pecundang, yang satu lagi orang gila. Memangnya kau pikir kau siapa? Kau pikir kau putri dari konglomerat Lin Wanqing? Bagaimana kau tahu kalau dia bukan? Kalau dia Nona Lin, aku adalah ayahnya. Kau? Dasar wanita jalang kurang ajar. Berani-beraninya kau memukul suamiku. Aku akan melawanmu. Kau? Siapa yang membuat onar di sini? Siapa yang membuat keributan di sini? Manajer, ini mereka berdua tidak hanya berdiam diri di sini, tetapi juga memukul Tuan Mudali. Aduh, Tuan Mudali. Manajer datang di saat yang tepat. Perempuan jahat ini berani memukul kami berdua. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik hari ini, aku tidak akan membiarkanmu. Tuan Mudali tenang saja. Berani membantah Tuan Mudali, berarti dia melawan seluruh real estate Panlong. Cepat bersujud dan minta maaf kepada Tuan Mudali. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Hanya bersujud dan meminta maaf saja tidak cukup, kalian juga harus menampar diri sendiri 100 kali. Jelas-jelas mereka yang menghina duluan. Dihina oleh Tuan Mudali adalah kehormatanmu. Berani membantah Tuan Mudali, berarti kau cari mati. Kenapa tidak cepat berlutut dengan patuh? Sepertinya pukulanku tadi terlalu ringan. Menolak kebaikan malah memilih kesulitan. Jika kalian tidak berlutut, aku punya banyak cara untuk membuat kalian berlutut. Satpam. Bukankah kau bilang akan membeli seluruh Panlong Wan? Aku ingin lihat bagaimana caramu membelinya hari ini. Pantas saja Tuan Mudali sangat marah. Ternyata karena 2 sampah ini, sangat sok tahu, ingin membeli seluruh Panlong Wan milikku. Setidaknya butuh 100 triliun. Hanya 100 triliun? Hanya 100 triliun? Sini-sini aku mau lihat kau membelinya. Semua unit properti Panlong Wan yang belum terjual akan diambil secara tunai penuh. Aku semakin kagum dengan kegilaan wanita ini. Bagaimana kalau kartu itu asli? Kalau benar-benar ada uang sebanyak itu di kartunya, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya sebagai pot kencing. Kalau kau tidak gesek, bagaimana kau tahu itu tidak bisa digesek? Aku ingin lihat sampai kapan kalian berdua akan berpura-pura seperti ini. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Lihatlah betapa tidak bersemangatnya dirimu. Bukankah itu hanya puluhan miliar? Apakah itu penting? Beneran atau bohong?
Lihatlah kalian, sekelompok orang yang belum pernah melihat dunia. Paling-paling di kartu itu hanya beberapa triliun saja. Tuan Mudali, di kartunya ada 70 triliun. 70 triliun? Bagaimana mungkin? Kak Feng, bagaimana perasaanmu? Kak Feng, bagaimana perasaanmu? Kau? Siapakah kau sebenarnya? Siapakah kamu terhormat yang begitu mendukung perusahaan properti Panong? Pak Chen, lama tidak bertemu. Bulin, kedatangan Bulin yang terhormat, tidak memberitahu sebelumnya, benar-benar tidak sopan. Kau benar-benar putri tunggal dari orang terkaya Lin Wanqing? Bukankah barusan kau bilang kau adalah ayahku? Kenapa tidak mengenalku? Bulin, Anda salah paham, kami hanya membuat lelucon kecil. Lelucon kecil? Bulin, ada apa nih? Apa mungkin mereka membantah Anda? Dua orang rendahan ini benar-benar sombong dan bodoh. Nona Lin, saya benar-benar tidak tahu diri. Tolong maafkan saya. Saya juga dirayu oleh mereka. Pak Chen, jangan biarkan tikus-tikus ini merusak reputasi perusahaan properti Panlong. Sebaiknya Anda suruh mereka menghilang dari kota Longcheng. Kalian berdua dipecat. Saya punya orang tua dan anak-anak yang harus dihidupi. Seluruh keluarga saya bergantung pada saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Benar, Bulin? Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini, Pak Chen. Tolonglah maafkan saya kali ini saja, Bulin. Terlambat. Bulin! Pak Chen, Bulin! Tolong maafkan saya saya. tidak bisa Bulin. kehilangan pekerjaan Bulin! ini. Pak Chen, Bulin, saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Saya mohon maafkan saya. Benar-benar menuai apa yang ditabur. Apakah kamu tidak tahu siapa yang harus dimintai maaf? Kak Lu, demi persahabatan kita sebagai teman sekelas, maafkan keangkuhan dan kebodohan saya. Sekarang baru ingat kita teman sekelas? Tuan Lu, menurut Anda bagaimana sebaiknya dua orang ini dihukum? Saya ingat tadi kalian meminta kami berlutut dan bersujud dan menampar diri sendiri 100 kali. Sudah mengerti. Sudah mengerti, lakukan sesuai permintaan Tuan Lu. Saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya pantas mati, saya salah, saya salah, saya salah. Kau cukup berani juga, orang keluarga Tang ya. Kembali dan beritahu kepala keluarga kalian, jika dalam waktu 24 jam tidak datang untuk meminta maaf, maka keluarga Tang kalian pasti akan hancur. Nona Lin, maafkan saya, Nona Lin. Saya salah. Tolong jangan libatkan keluarga Tang. Sudah terlambat. Orang yang bisa membuat Bulin tunduk, sepertinya bukan orang sembarangan. Xiao Chen, ini rumahmu? Ini adalah rumah Nona Lin. Kami hanya menumpang tinggal sementara. Tidak apa-apa, ayah dan ibu, kalian tinggal saja, karena tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Terima kasih Nona Lin. Xiao Chen, jangan-jangan Nona Lin tertarik padamu. Mulai sekarang, selama kita bersama Nona Lin, maka keluarga kita nanti bisa hidup enak dan Bu, mewah. saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Nona Lin. Lagi pula, hati saya sudah dimiliki orang lain. Besok, saya akan melamar. Kakak Lucen pasti akan datang melamar saya. Dasar orang yang tidak punya pandangan. Kau demi seorang pecundang, berani melawan saya? Para pemuda kaya raya itu hampir menginjak-injak ambang pintu rumah kita sampai rusak. Bagaimana kalau kita memilih lagi dengan lebih baik? Seumur hidup ini, saya hanya akan menikah dengan kakak Lucen. Kau? Berani sentuh istriku sekali saja. Coba. Coba saja sentuh istriku. Kak Lucen, akhirnya kau kembali. Aku baik-baik saja. Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya datang membuat onar di keluarga Tang. 10 tahun yang lalu, kakek Tang telah menetapkan pernikahan antara aku dan Xiao Ying. Hari ini aku hanya datang untuk memenuhi janji pernikahan itu. Itu hanya lelucon yang diucapkan oleh kakek tua saat itu. Lagi pula, dia sudah menghilang selama 10 tahun, jadi itu sudah tidak berlaku lagi. Janji seorang pria sejati itu, mahal harganya, aku harus menikahi Xiao Ying. Kau mau menikahinya pakai apa? Pakai angin? Lihat saja penampilanmu yang miskin itu. Bagian mana yang pantas untuk keluarga Tang kami? Benar, datang melamar dengan tangan kosong, benar-benar tidak punya tata krama. Hari ini aku telah menyiapkan mas kawin 2 miliar rupiah. Wow, 2 miliar rupiah? Kau pikir dengan 2 miliar rupiah kau bisa menikahi putri keluarga Tang? Kau pikir kami pengemis? Lagi pula, apa kau punya 200 ribu rupiah? Kalau begitu sebutkan saja angkanya. 40 miliar rupiah. 40 miliar rupiah? Visimu hanya segitu saja. Lalu kau mau berapa? Setidaknya 4 triliun rupiah. 4 triliun rupiah? Dasar orang kampung, ini mungkin angka yang bahkan belum pernah kau dengar seumur hidupmu. Jika tidak bisa membayarnya, cepatnya. Ayah, kau sengaja mempersulit. Dasar anak tak tahu diuntung, anak yang hanya membawa kerugian. Keluarga Tang kami adalah keluarga terpandang di Kota Naga. Meminta mas kawin 4 triliun rupiah darinya, itu hal yang wajar kan? Ini. Itu sangat wajar. 4 triliun rupiah ini aku yang akan membayarnya.
Ini sangat wajar. 4 triliun rupiah ini akan aku tanggung. Keponakan Kin kau datang. Kunjungan saya kali ini khusus membawa hadiah kecil. Mohon paman terima. Ayo. Untuk melamar Nona Tangging, kami telah menyiapkan hadiah pertunangan spesial. Kalung hati angsa senilai 200 juta rupiah, sebuah villa di Cuyuan Shan senilai 100 juta rupiah, dan 100 batang emas. Pergi sana. Hadiah yang begitu berlimpah. Keponakan Kin, sungguh. Ini hanyalah setetes air di lautan. Selama Nona Tang mau masuk ke keluarga Qin, bahkan jika dia meminta bintang dan bulan, aku akan memetiknya untuknya. Demi ketulusan hatimu ini, aku menyetujui pernikahanmu dengan Xiao Ying. Ayah, tidak boleh. Xiao Ying adalah wanitaku, jangan harap orang lain bisa memilikinya. Kau ini siapa? Aku tunangan Xiao Ying. Jangan dengarkan omong kosongnya, itu hanya lelucon kakek tua bertahun-tahun yang lalu, itu tidak sah. Dasar kodok buduk, bukannya kau tinggal diam di dasar sumur, masih berani berharap mendapatkan permaisuri. Ya, Menurutku, kodok buduk yang berharap mendapatkan permaisuri itu adalah kau, ya? keluarga Qinku adalah keluarga terpandang di kota naga, dengan aset ratusan triliun rupiah, dan aku sendiri juga berwajah tampan dan menawan, anggun dan gagah. Apa yang kau miliki untuk menyaingiku? Aku sarankan kau, lebih baik kau berkaca pada dirimu sendiri dulu. Hari ini, aku akan mengubah kodok buduk seperti kau ini menjadi kodok mati. Kuang Long, Meng Hu habisi dia. Kuang Long, Meng Hu perintah. Siap, habisi dia untukku. Baik. Kakak Lucen, hati-hati. Tidak mungkin, jurus tingkat surga milikku yang hebat ini, bagaimana bisa dikalahkan olehmu? Hanya tingkat surga biasa, tidak menarik perhatianku. Adik Xiao Ying, membunuh itu melanggar hukum loh. Jangan bicara omong kosong. Aduh, apa sudah cukup rusuh? Keluarga Tang kami bukan tempat untukmu yang tidak berguna ini. Bertindak seenaknya. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan 40 miliar rupiah, cepat pergi dari sini. Apakah benar jika saya mengeluarkan 40 miliar rupiah, Anda akan mengizinkan Xiao Ying menikah dengan saya segera? Benar, tapi melihat penampilanmu yang menyedihkan ini, kamu juga tidak akan bisa mengeluarkan 40 miliar rupiah. Baik, di kartu saya ini ada 100 miliar rupiah, sisa 60 miliar rupiahnya. Anggap saja itu sebagai uang saku dariku untuk kalian. Kau bilang kau berpura-pura, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Kartu lusuhmu ini, jika benar-benar berisi 10 triliun rupiah, aku akan berganti nama keluargaku menjadi namamu. Ayah mertua, Anda mau menggunakan nama keluarga saya? Wah, saya jadi tidak enak. Dasar kau ini, diberi sedikit perhatian saja sudah kegirangan. Aku akan lihat sampai kapan kodok buduk sepertimu ini akan terus berpura-pura. Cepat, periksa kartu bank ini. Halo, saldo rekening bank yang Anda tanyakan adalah 10 triliun rupiah. Benar-benar 10 triliun rupiah. Bagaimana mungkin menantu tak berguna itu bisa punya uang sebanyak ini? Anda salah sambung ya. Kalau begitu, mulai sekarang, haruskah saya memanggil Anda Paman Lu? Jangan. Keponakan Qin benar. Coba Anda periksa lagi. Apakah Anda salah menghubungi nomor telepon? Anda tadi bilang, asalkan saya menunjukkan 4 triliun rupiah, Anda akan menikahkan Xiao Ying dengan saya. Sekarang, kartu saya berisi 10 triliun rupiah. Masalah pernikahan saya dan Xiao Ying seharusnya sudah tidak ada masalah, kan? Tentu saja ada masalah. Kau sudah menghabiskan semua hartamu dan hanya mampu mengumpulkan uang mahar. Hanya keluarga terhormat dengan status yang lebih tinggi yang pantas untuk keluarga Tang. Betul Bu, asalkan Ibu menikahkan Xiao Ying denganku, aku bersedia memberikan 20 triliun rupiah sebagai mahar. Paman, gawat. Paman, ada masalah. Ada masalah, Paman. Terjadi sesuatu. Ada apa lagi? Kemarin adikku membuat masalah dengan keluarga Lin. Sekarang keluarga Lin menuntut kita, pemimpin keluarga Tang, harus dalam waktu 24 jam datang dan meminta maaf. Jika tidak, mereka akan menghancurkan keluarga Tang. Siapa yang memberinya keberanian? Berani-beraninya membuat masalah dengan keluarga Lin? Aku tidak tahu tentang hal ini. Aku mendengarnya dari seorang teman hari ini. Katanya keluarga Lin sedang menghitung mundur waktu untuk keluarga Tang. Mereka mungkin akan menyerang kita keluarga Tang. Jadi aku segera mencari adikku. Ternyata, dialah yang membuat masalah dengan putri orang terkaya di keluarga Lin. Dasar rendahan cari mati namanya. Paman, jangan marah dulu. Sekarang Paman adalah kepala keluarga Tang. Cepat cari solusinya. Oh iya, kejadian ini kemarin sore. Sebentar lagi sudah 24 jam. Aku kan tidak kenal keluarga Lin. Jika aku pergi meminta maaf kepada keluarga Lin, mereka tidak akan membunuhku, kan? Paman Tang, jangan cemas. Ada aku. Keponakan Qin, kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tentu saja. Keluarga Qin dan keluarga Lin sudah bekerja sama selama bertahun-tahun, membuat keluarga Lin menghargai kita. Itu mudah saja. Paman, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Aku harus pergi. Tunggu.
Keponakan Qin, jika kamu bisa menyelesaikan masalah ini, maka pernikahanmu dengan Xiao Ying sudah pasti. Janji. Janji. Ya. Ya. Berkhayal, mengidam-idamkan hal yang mustahil. Apa katamu, bocah? Kalau kamu bisa menyelesaikannya, aku akan makan kotoran sambil jungkir balik. Kalau begitu, kau sampah, hari ini bersiaplah makan kotoran. Makan kotoran sana. Kalau begitu aku lancang bertanya, kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya bagaimana? Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya, aku juga akan makan kotoran sambil jungkir balik. Bagus, ingat apa yang baru saja kamu katakan. Hei, anak muda, sebentar lagi kau akan tahu, apa itu mencari masalah sendiri. Ayah, ada sedikit kesalahpahaman antara keluarga Tang dan keluarga Lin. Kau pergi jelaskan padanya. Anak muda, kali ini kau pasti kalah. Rupanya krisis keluarga Tang bisa diatasi. Kalian jangan senang terlalu cepat. Xiao Ying, antar aku ke kamar mandi. Dasar sampah, kenapa? Tidak sanggup bertaruh lalu ingin kabur? Aku pergi ke kamar mandi untuk bersiap makanan yang akan kau makan nanti. Lu Chen, kau. Halo, Nona Lin. Aku di keluarga Tang. Tolong datang sebentar. Baik, aku akan segera ke sana. Bulin menelepon dan berkata, dia akan datang berkunjung secara langsung. Bagus sekali, keponakan Qin. Kau memang hebat. Jika Bulin bisa mengunjungi keluarga Tang kita, itu adalah keberuntungan besar bagi keluarga Tang. Sungguh berkah. Dasar tidak berguna, tadi keponakan Qin sudah meminta Bulin untuk datang. Nanti kau tunggu saja dan makan kotoran. Jangan sampai mencemari kami. Ramai sekali ya. Banyak orang. Bulin, Anda akhirnya datang juga. Pasti ini adalah yang digosipkan dengan kecantikan yang luar biasa dan kecerdasan yang hebat, Bulin, bukan? Tepat sekali, Paman Tang. Saya akan perkenalkan Anda. Ini adalah... Memperkenalkanku? Kau pantas? Bulin, Anda. Kudengar Tang Zenting telah menyinggungku, dan kau datang untuk membelanya? Benar. Bukankah Anda bersedia memberiku muka? Kau pantas. Aku memberimu muka. Bulin, ayahku sudah menelepon Anda. Katanya Anda sudah setuju. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu karena orang yang kau singgung adalah aku. Dasar menantu sampah. Pergi kau. Memangnya kau pantas bicara di sini. Kalau sampai membuat Bulin marah, aku akan membunuhmu. Coba ulangi. Bulin, Anda memukul saya. Jangan hanya memukul satu sisi saja. Kalau begitu, aku akan berganti sisi. Dia temanku. Kau berani menghinanya? Apa? Bulin, dia teman Anda. Bulin, Anda, apakah Anda salah orang? Tang Zenting, sudah kukatakan, dalam waktu 24 jam, kau harus memberiku jawaban yang memuaskan. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Tang hancur. Sekarang masih ada 10 menit. Bulin, anak muda dari keluarga Tang kami telah menyinggung Anda. Saya minta maaf padamu, ya. Menyinggungku, selesai hanya dengan kata maaf? Lalu Bulin, apa yang harus saya lakukan? Pilihan pertama, saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk menghancurkan keluarga Tang kalian. Atau yang kedua, kalian harus menghentikan semua bisnis kalian dan keluar dari 4 keluarga besar. Tidak bisa, Bulin. Bulin, tolong berbelas kasihan. Ampuni kami kali ini. Kami akan bekerja keras seperti budak, membalas kebaikan Anda. Bagaimana? Mengampuni kalian bukan tidak mungkin, asalkan Tuan Lu setuju. Lu Chen, kita ini sudah seperti keluarga. Tolong bantu saya berbicara yang baik. Bukankah kalian tidak setuju dengan pernikahan saya dan Xiao Ying? Keluarga dari mana? Tidak setuju? Kalau begitu, keluarga Tang tidak perlu ada lagi. Lu Chen, pernikahanmu dengan Xiao Ying, saya setujui, tidak masalah kan? Benar. Sekarang kalian setuju? Saya ingat, sepertinya kamu pernah memukul Xiao Ying. Saya ingin kamu mengembalikan tamparan itu. Kenapa tidak mau? Xiao Ying, saya ini ayah kandungmu. Kamu tidak mungkin tega melihat saya menyakiti diri sendiri, kan? Lu Chen, bagaimana kalau? Menampar diri sendiri disebut menyakiti diri sendiri? Hari ini saya tegaskan di sini. Jika tamparan ini tidak kamu berikan, keluarga Tang pasti akan hancur. Tersisa 3 menit. Baik, saya tampar. Apa masih belum cukup? Tidak, suaranya kurang keras. Berikan tamparan sekuat saat kamu memukul Xiao Ying. Baik, saya tampar. Saya tanya sekali lagi. Sekarang, apakah kalian sudah setuju dengan pernikahan mereka? Benar? Siapa yang berani bilang setuju? Aku lihat siapa yang berani setuju. Kau ini siapa? Bukan urusanmu. Tadi itu si rendahan mana yang bilang mau menikahi Nona Tang? Adik Tang, aku datang adik Tang. Jangan terlalu sombong saat hidup. Lagi pula, Ying Er tidak mungkin mau menemuimu. Tampaknya itu kau ya?
Orang sepertimu pantas untuk Nona Tang? Aku memang tidak pantas. Lalu anjing gila sepertimu pantas? Jangan emosi begitu dong. Aku datang hari ini untuk melamar Nona Tang, tidak mau membuat keributan. Sebelum aku berubah pikiran, lebih baik kau pergi sendiri. Aku lihat kau bukan hanya anjing gila, tapi juga anjing gila yang buta. Kau cari mati? Aku adalah Lin Wanqing, putri sulung dari keluarga Lin. Coba sentuh aku. Ternyata putri orang terkaya di Kota Naga. Aku lihat kau tidak buta ya, hanya sedikit bodoh. Mungkin di mata mereka, orang terkaya di Kota Naga hebat sekali, tapi bagiku, dia tidak ada artinya. Coba katakan sekali lagi. Beraninya tidak menghormati Bu Lin? Kau sudah bosan hidup ya? Kau ini pecundang, berani-beraninya bicara padaku? Sialan, sampah mana yang berani memukulku akhir-akhir ini? Kurang ajar. Orang seperti ini, hidupnya sungguh menyedihkan. Dan kalian berdua, sebelum aku marah, pergi sendiri. Shenzan, beri dia pelajaran. Pergi sendiri, atau aku yang bertindak? Kamu adalah orang yang sendirian, melenyapkan seluruh mafia, si Shenzan. Kalau sudah tahu, cepat pergi sana. Jujur saja, sampah sepertimu bahkan tidak pantas jadi penjaga rumahku. Bahkan bulumu saja belum tumbuh semua, tapi bicaramu besar sekali. Kalau begitu aku akan membuatmu tahu apa yang disebut semut sungguhan. Dongfeng, siap. Patahkan tangannya, lalu seret dia keluar untuk diumpankan ke anjing. Baik. Kalau kau memotong sendiri keempat anggota tubuhmu, aku jadi tidak perlu repot-repot. Badut tak tahu diri yang melebih-lebihkan kekuatannya. Mencari mati. Ternyata kau adalah raja tingkat. Sudah kubilang kau bahkan tidak pantas jadi anjing, tapi kau tidak percaya. Bagus, bagus. Bagaimana sekarang, Nona Lin, putri dari orang terkaya di Kota Naga, masih mau sombong? Jangan kira jago berkelahi itu cukup, di dunia sekarang sudah tidak lagi mengutamakan kekerasan. Apa jangan-jangan kamu mau menggunakan kekuasaan untuk menekanku? Kalau kamu tidak segera pergi, percaya atau tidak, dengan satu panggilan telepon, aku akan membuatmu mendekam di penjara karena membuat onar. Oh ya? Kebetulan aku sedang bersemangat hari ini. Coba telepon, kita lihat apa kamu bisa membuatku di penjara. Karena kamu sudah bilang begitu, kalau begitu kamu tunggu saja. Halo, Kapten Xie, di sini ada orang yang masuk tanpa izin dan membuat keributan. Datang dan urus dia sekarang. Tunggu saja. Aku selalu berdiri di sini. Saudara ini, sebenarnya kamu ini siapa? Untuk apa kamu datang ke keluarga Tang kami? Bukankah sudah kubilang, aku datang secara khusus untuk melamar Nona Tang. Untuk melamarnya. Putriku tidak mengenalimu, dan kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang kami. Bagaimana bisa kamu mengajukan lamaran? Aku tidak butuh alasan untuk melakukan sesuatu, mengerti? Dengan tampangmu yang seperti itu, bagaimana mungkin Nona Tang mau bersamamu? Kamu berani menentangku? Kamu tahu akibatnya menentangku? Nah, aku tidak peduli kamu siapa. Sebaiknya kamu bersikap lebih sopan. Kamu mengajariku bagaimana cara bertindak? Aku mengajarimu bagaimana cara menjadi manusia. Mengajariku menjadi manusia? Dasar kau benar-benar ingin mati. Di mana Bei Feng? Ya, Tuan Muda. Tuan Besar bilang, kamu harus mengurangi makan permen. Bunuh dia. Baik. Siapa yang berani-beraninya begini? Di siang bolong seperti ini, berani-beraninya membunuh orang di sini. Siapa yang membuat onar? Berani-beraninya membunuh di siang bolong. Kapten Xie, Bu Lin, siapa yang membuat onar? anjing ini. Dasar kau tidak tahu diri. Berani-beraninya di depan Bu Lin membuat provokasi. Kalau berbuat provokasi, memangnya kenapa? Memangnya kau bisa melakukan apa padaku? Orang yang begitu sombong, tangkap dia. Tundukkan kepala dan jongkok. Kau anjing rendahan berani berbicara denganku seperti itu? Kau tahu siapa aku? Aku peduli siapa kau. Kau melanggar hukum. Kau harus patuh. Aku sudah hidup selama lebih dari 20 tahun, belum ada yang berani membicarakan hukum denganku. Sangat lancang. Robohkan dia sekarang juga. Baik. Yang berani mengganggu tuan muda akan dibunuh tanpa ampun. Berani-beraninya menyerang penjaga keamanan. Aku sudah membiarkan dia hidup. Itu sudah termasuk aku berbelas kasih. Tidak takut hukum, akan kubunuh kau. Keterlaluan, akan kubunuh kau. Membunuhku? Aku ingin tahu apakah benda yang kupegang ini lebih berguna daripada pistolmu? Memangnya kenapa? Perintah klan agung. Anda salah satu dari 4 keluarga terpandang papan atas. Bagaimana? Masih berani menekanku sekarang?
Kesalahpahaman, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman. 4 klan Agung Bedu semuanya dianugerahi gelar oleh negara atas jasa-jasa yang luar biasa. Kalian berani menentangku? Apa kalian pantas? Hamba ini sungguh bodoh, telah menyinggung Anda. Pergi. Baik. Saya tidak tahu Anda adalah orang dari 4 klan Agung Bedu. Mohon maafkan saya. Hanya dengan mengatakan, menyinggung, kau pikir masalah akan selesai begitu saja? Bukankah kau memproklamirkan dirimu sebagai putri dari keluarga Lin? Orang terkaya? Bagus. Kalau begitu, aku akan membuat keluarga Lin milikmu hancur lebur. Tunggu. Masalah ini dimulai karena aku, dan Nona Lin hanya membantuku. Hadapi aku saja. Kau ini siapa? Seekor semut yang bisa kubunuh hanya dengan menjentikan jari? Berani melawan aku? Hanya 4 klan Agung Bedu, begitu sombong dan tidak tahu diri. Tuan Lu, 4 klan Agung Bedu kaya dan berkuasa. Mereka juga punya orang di pemerintahan. Mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Hanya dengan mengentakkan kaki, mereka bisa menghancurkan satu wilayah. Sehebat itu? Cepat berlutut dan minta maaflah. Kalau tidak, kau pasti mati. Orang macam dia ini tidak pantas membuatku berlutut. Kalau tidak mau berlutut, matilah kau. Beifeng, Hadir. habisi dia, biar dia tahu siapa sialan yang berkuasa di Longcheng. Siap. Bagus, aku akan mulai dengan anjingmu dulu. Hanya tikus rendahan. Wah, seorang petarung tingkat raja mati hanya dengan 1 serangan. Serang, apa yang kalian takutkan? Bunuh dia. Hancurkan saja semuanya. Kau tidak ingin menghabisiku? Ayo. Hanya dengan dirimu, kau ingin menghabisiku? Anak muda, kalau kau berani menyentuhku, keluarga Ding tidak akan melepaskanmu. Apa? Dia benar-benar berasal dari keluarga terpandang Beidou, keluarga Ding peringkat kedua. Memangnya kenapa dengan keluarga Ding? Kalau aku ingin menghancurkannya, maka harus dihancurkan. Anak muda, kau gila. Kau berani melawan keluarga Ding. Raja neraka saja tunduk padaku. Keluarga Ding tidak ada artinya. Aku beritahu ya, dia sekarang adalah menantu baru keluarga Tang. Kalau kau berani menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu. Urusan keluarga Tang, sejak kapan kau punya hak bicara? Ayah, Urusan keluarga Tang? Apa kamu yang memutuskan? ayah. Dasar anak kurang ajar, pernikahan ini sudah aku tentukan sendiri. Kenapa kamu membatalkannya? Ayah, kemana saja ayah selama ini? Kenapa tiba-tiba muncul lagi? Apa maksudmu aku tidak boleh kembali? Bukan begitu. Kami keluarga Tang sudah menelantarkan Lu Chen. Pernikahanmu dengan Xiao Ying, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Ayah, jangan cuma melihat dari permukaan saja. Sekarang ini tuan muda dari keluarga Ding di Beidou datang untuk melamar. Kenapa ayah masih memedulikan orang tak berguna ini? Kamu tidak tahu apa-apa, cepat pergi dari sini. Jangan pikir karena kamu mengendarai motor bobrok, kepalamu dicukur habis, dan terlihat seperti biksu tua, aku akan takut padamu. Kamu ingin menghancurkan keluarga Tang milikku? Lu Chen, hajar dia habis-habisan. Baik, kakek. Kak. Biar kapok kamu pamer. Cuma kamu yang punya kekuasaan. Aku mau cari mama, aku kesakitan. Aku mau makan lollipop. Tunggu saja badai besar akan datang. Jangan. Aku tunggu. Sungguh tidak berguna. Sungguh pecundang. Tuan Lu, aku tidak menyangka kamu sekuat ini, tetapi keluarga Ding memiliki pengaruh yang sangat besar. Kamu harus berhati-hati. Itu hal kecil. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ngomong-ngomong, jika keluarga Ding kembali mencari masalah dengan keluarga Lin, hubungi saja saya kapanpun. Terima kasih, Tuan Lu.
menghubungimu, seolah-olah kamu bisa menyelesaikannya. Itu adalah keluarga Ding dari Beidou, sebuah keberadaan yang sangat berkuasa di kancah internasional. Xiao Chen tidak perlu takut, ada kakek yang akan mendukungmu. Anda jangan khawatir, saya akan menanggung masalah ini sendirian. Apa yang akan kamu gunakan untuk menanggungnya? Jika keluarga Ding mengambil tindakan kehancuran keluarga Tang kita, hanya dalam sekejap mata, keluarga Tang kita dibuat sengsara oleh pecundang sepertimu. Kenapa kamu pecundang? Belum juga pergi. Kamu yang pecundang. Xiao Ying, Kakek, cepat ke sini, cepat. saya datang. Kakek, Xiao Ying, apakah kamu bersedia menuruti pengaturan kakek untuk menikah dengan Xiao Chen? saya bersedia. Karena Xiao Ying sudah setuju, Xiao Chen, kalau begitu kembalilah dan bersiap-siap untuk mengatur upacara pernikahan yang megah. Baik, terima kasih, kakek. Terima kasih, kakek. Aku dipukul orang. Ayah, Anakku, aku dipukul. anakku, ceritakan padaku. Bahkan ayah juga menggangguku. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu dari mana datangnya orang tak dikenal ini. Dia ternyata adalah petarung tingkat kaisar dan membuat semua bawahan saya cacat. Siapa yang berani-beraninya menyentuhmu? Dia tidak tahu bahwa yang dia lawan itu keluarga Ding Beidou? Mereka bilang keluarga Ding lah yang akan dihancurkan. Kurang ajar. Bocah kurang ajar ini, jika aku tidak memusnahkan seluruh keturunannya, kewibawaan keluarga Ding tidak akan diakui. Ayah dan juga keluarga Lin Longcheng itu, kau harus menghajarnya untukku. Nah, ada apa? Apa yang terjadi? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Parutku. Nah, kau kenapa sebenarnya? Tabib Zhu? Bagaimana, Tabib? Ini aneh sekali. Aliran darah Tuan Muda Ding melambat drastis. Bagaikan matahari senja yang akan terbenam, dia bisa mati kapan saja. Saya telah berpraktik selama bertahun-tahun, belum pernah melihat penyakit seperti ini. Anda seorang tabib ulung, cepat selamatkan dia. Orang yang menyerang Tuan Muda Ding pasti seorang ahli tingkat tinggi. Saya tidak punya ide sama sekali. Jika tabib ulung pun tidak bisa menyelamatkannya, anakku bukankah sudah pasti mati? Tidak, ada satu orang yang bisa menyelamatkannya. Siapa? Tangan Dewa. Tangan Dewa dari Lembah Raja Obat? Ya, itu adalah legenda. Tangan Dewa membunuh, Dewa pun tak berdaya. Tangan Dewa menyelamatkan, Raja Neraka memberi jalan. Belum ada orang yang tidak bisa diselamatkan oleh Tangan Dewa. Benar, Tangan Dewa dari Lembah Raja Obat memang terkenal di seluruh negeri, tapi tidak ada yang tahu di mana dia berada, kan? Baru-baru ini ada kabar beredar bahwa pewaris Tangan Dewa akan muncul di dunia, entah benar atau tidak. Tidak peduli itu benar atau bohong, cepat cari orang itu, cepat. Baik-baik. Cepat. Duoming. Saya siap, tuanku. Sekarang, saat ini juga, kirim pengawal ke Kota Naga. 1. Cari sekuat tenaga pewaris Tangan Dewa. 2. Sebarkan perintah keluarga kaya saya. Kumpulkan semua tokoh besar di dunia persilatan. Dan ratakan keluarga Lin dan keluarga Tang. Oh iya, bawa kemari pelaku yang memukul putraku. Tangkap dia untukku. Siap. Pergi. Bu Lin, gawat, kami baru saja menerima kabar, grup Lin sudah dimasukkan ke daftar hitam, semua pedagang dilarang bekerja sama dengan grup Lin. Apa? Pasti keluarga Ding yang berulah. Sayang sekali, kau sadar terlalu terlambat. Kamu siapa? Keamanan. Tidak usah berteriak, aku teman Raja Neraka. Aku si Duoming. Para kaki tanganmu yang remeh, sudah kubunuh semua. Ahli bela diri terhebat di negeri naga. Duoming, kita tidak punya dendam apapun. Kenapa kau mencariku? Kau yakin benar-benar tidak ada dendam? Apakah keluarga Ding yang mengutusmu? Katakan, bagaimana kau ingin mati? Berapa banyak keluarga Ding membayarmu? Akan ku beri kau 2 kali lipat. Apa menurutmu kau lebih kaya daripada keluarga Ding? Memang keluarga Lin tidak sekuat keluarga Ding, tetapi aku bisa memberimu saham grup Lin. Kau takkan pernah tahu, kadang memiliki pelindung lebih penting daripada uang. Misalnya bila aku melanggar hukum, uang tak bisa menolongku, tapi keluarga Ding bisa. Mengerti? Lalu, apa bedanya? Kau tetap saja anjing suruhan keluarga Ding, suatu hari nanti kau pasti dibuang. Xiaoru. Wanita ini terlalu banyak bicara. Sekarang giliranmu. Perempuan secantik ini, dengan kaki seindah itu, sayang sekali, aku tidak mata keranjang. Membuat seseorang hancur, memberi kepuasan lebih besar daripada membunuhnya. Bu Lin, mulai sekarang, jadilah orang cacat yang baik.
Halo, Halo? Tuan Lu. Cepat pergi. Si Duoming datang untuk membunuhmu. Cepat pergi. Siapa sebenarnya si Duoming itu? Dia ahli bela diri terhebat di negeri naga, dan dia baru saja membunuh asistenku. Dia bahkan melumpuhkan kedua kakiku. Kau ada di mana sekarang? Aku di kantor. Aku sudah memanggil ambulans. Jangan pedulikan aku. Cepat lari. Jangan pergi ke rumah sakit. Tunggu aku di kantor. One King, bagaimana keadaanmu? Kakiku. Kaki? Kakiku. Pria ini memang kejam. Dia menggunakan jurus telapak 5 racun. Apa itu jurus telapak 5 racun? Jurus telapak 5 racun ini dibuat dengan 5 jenis racun yang sangat kuat. Bagian yang terluka akan membusuk seiring berjalannya waktu, dan tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya? Jurus telapak 5 racun ini bagi orang lain memang tidak ada obatnya. Tapi bagiku, itu hal yang sangat mudah. Sudah selesai? Coba berdiri. Sudah sembuh? Coba turun. Dan berjalanlah sebentar. Sudah sembuh? Sudah sembuh. Terima kasih, Tuan Lu. Terima kasih, Tuan Lu. Kau berada dalam masalah ini karena aku. Sekarang giliranku untuk membalas dendam untukmu. Anakku, aku beritahu kamu, Tuan Muda Ding ini sangat berkuasa, kekayaannya melimpah ruah, dia sudah pasti menantu idaman. Keluarga Tang kita, pilihan yang paling tepat. Ayah, di hatiku hanya ada kakak Lu Chen. Aku tidak peduli dengan siapapun yang lain. Kenapa aku melahirkan orang bodoh yang tidak tahu menilai seperti dirimu? Sungguh keluarga yang hangat. Kurang ajar kamu figuran dari tim film mana? Terlihat jelas film layar vertikal. Keluarga kami sudah bilang, kami tidak menerima tim film. Keluar dari sini. Kau cari mati. Berani-beraninya bicara seperti itu pada kakak Xiao kami. Siapa? Ini. Kamu adalah Kaisar bawah tanah Longcheng, kakak Xiao. Ternyata kamu pernah mendengar namaku. Ya? Kalau begitu, kenapa kamu tidak segera berlutut dan menerima kematianmu? Kakak Xiao, aku sudah lama mengagumi Anda. Hanya saja, aku tidak tahu siapa yang tidak tahu diri, yang telah menyinggung perasaan Anda. Menyinggungku itu masalah kecil, tapi yang kalian singgung adalah keluarga Ding dari Beidou. Orang-orang Ding telah mengeluarkan perintah klan elit, memanggil semua tokoh besar di dunia persilatan untuk meratakan keluarga Tang kalian. Kalau begitu keluarga Tang kami kali ini pasti akan hancur lebur. Ternyata lumayan tahu diri ya. Kali ini benar-benar tamat. Tugasku adalah membuat keluarga Tang kalian mati dengan rapi seperti lauk di atas meja. Kakak Xiao, apa yang sedang Anda lakukan? Kakak Xiao, lihatlah dua wanita di sampingmu ini. Yang satu cantik jelita, yang satu lagi masih terlihat menawan. Sayang sekali, aku tidak suka wanita. Kalau tidak, mungkin aku akan memberikan jalan keluar bagi kalian berdua. Berani menyentuhku, kakak Lu Chen tidak akan melepaskanmu. Kekasih gelapmu itu kan? Aku sedang mencarinya. Suruh dia ke sini. Jika dia berani datang, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Menjadi sepasang kekasih abadi. Bagaimana? Aku lebih baik mati. Dasar gadis bodoh, tidak tahu diri. Ya? Berikan itu padaku. Halo Tuan Lu, sekarang nyawa Tanging ada di tanganku. Kau datang ke kediaman keluarga Tang dalam waktu setengah jam. Aku jamin dia tidak akan mati. Aku sarankan kau sebaiknya jangan menyentuhnya sedikit pun. Jika kau berani menyentuh Xiao Ying sedikit saja. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Kakak Xiao, aku ingatkan sebagai teman. Anak itu tahu sedikit ilmu bela diri murahan. Kau jangan lengah ya. Hanya seorang rendahan. Bisakah dia mengalahkan ratusan anak buahku? Hari ini selama dia berani datang, aku akan membuatnya tidak bisa kembali. Aku mendukungmu, kakak Xiao. Kau punya pandangan bagus dan tahu diri. Silakan makan, silakan. Kalian, kenapa kalian makan yang pedas sekali? Apa ada nasi? Kenapa dia belum datang juga? Peluru di senapan ini sudah membeku. Jangan sampai terbunuh. Kak Xiao bilang kita akan mendapat imbalan di keluarga Ding. Kalian sedang menungguku, ya? Hanya mengandalkan kalian, sudah berani menyergapku? Kami adalah anak buah kepala geng lokal. Apa kamu berani menyentuh kami? Aku salah, aku akan mengikutimu. Mengikutiku?
Aku tanya padamu, jika kamu berhasil menangkapku, kamu akan mendapatkan uang berapa? Hampir seperti memenangkan lotre, Kak. Aku seberharga itu, ya? Aku akan memberimu kesempatan untuk memenangkan hadiah utama. Benarkah? Benar. Aku sendiri belum pernah memenangkan lotre bodoh itu. Sudah kubunuh, pekerjaan selesai. Terlalu cepat untuk bilang selesai, ya. Kakak Lucen, Kenapa kau belum mati? Jadi kau ini sampah yang berani melawan keluarga Ding, ya? Siapa yang sampah, kita lihat saja nanti. Begitu banyak pembunuh di sini, bagaimana kau bisa masuk? Maksudmu sampah-sampah yang di pintu itu? Sudah kubunuh semua, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa, kau membual. Lepaskan dia. Kalau tidak, kau akan mati dengan mengenaskan. Berani mengancamku? Kau pikir aku tidak akan membunuhnya sebagai persembahan? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Pertama, kau berlutut padaku dan menyembah beberapa kali, atau kau buka pakaianmu, menari untukku, dan menyanyikan sebuah lagu. Lagu? Kau tidak tahu lagu internet yang sedang viral akhir-akhir ini? Lepaskan, lepaskan, lepaskan pakaianmu. Lepaskan, lepaskan, lepaskan pakaianmu. Lepaskan, lepaskan, lepaskan celana dalammu. Lepaskan semua. Apa yang kau tertawakan? Jangan menari lagi. Ini tidak pantas dilihat anak-anak. Sih, kau memintaku yang hebat ini untuk berlutut dan menyembah. Kau tidak pantas. Aku tidak pantas. Apa dia pantas? Kakak Lucen, Coba saja kau sentuh dia. Suruh mereka lepaskan Xiao Ying. Jangan, lepaskan dia jangan untukku. gegabah. Kalau tidak dilepaskan, memangnya kenapa? Kalian ini siapa? Aku tidak akan mengganti nama, dan aku juga tidak akan mengubah marga. Aku adalah Raja Bawah Tanah Wilayah Selatan, si Naga Mata Satu, yang dikenal di dunia persilatan sebagai si Mata Satu. Aku adalah Raja Pembunuh Wilayah Utara Heisha. Aku adalah Pangeran Pembunuh Wilayah Utara Heisha. Maaf saja, aku belum pernah mendengarnya. Tidak pernah dengar juga tidak apa-apa. Toh kau juga sebentar lagi akan mati. Keluarga Ding dari Beidou mengeluarkan perintah dari keluarga terpandang, menawarkan hadiah 2 miliar rupiah untuk nyawamu. 72 penguasa besar dunia persilatan, semuanya sudah bergerak, mereka tidak akan berhenti sebelum membunuhmu. Kalau begitu, akan kukatakan pada kalian, 3 hari lagi, aku akan memasuki dan menghancurkan keluarga Ding di Beidou. Bocah, berani-beraninya kau menghancurkan keluarga Ding. Kau tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Bocah bodoh, keluarga Ding, keluarga terpandang di Beidou, kekayaan mereka tersebar di mana-mana, kekuasaan mereka memerintah dunia persilatan. Putra sulung keluarga Ding adalah putra kebanggaan, murid ketua Kunlun, mana mungkin orang rendahan sepertimu bisa meremehkannya? Hanya itu. Sudah diambang kematian masih saja sombong. Bagaimana kalau begini? Kau lepaskan aku akan memohon belas kasihan pada mereka. Mungkin mereka akan meninggalkan jasadmu utuh. Bagaimana? Melepaskanmu? Mimpi saja. Kalau begitu aku akan bunuh wanita jalang ini, sebagai teman mati untuk kakak Xiao. Tidak kusangka, kau masih punya sedikit kemampuan. Kalau saja kau tidak mencari masalah dengan keluarga Ding, aku tidak keberatan menjadikanmu murid. Menjadi guruku, kau belum pantas. Dasar orang yang tidak tahu diri, hari ini juga aku akan mengirimmu ke hadapan Dewa Kematian. Omong kosong. Apa kau ini dewa? Hanya kemampuan seperti ini berani-beraninya menjadikan aku muridmu? Sekarang giliran kalian berdua. Mata Satu saja sudah kau kalahkan. Kau memang punya kekuatan luar biasa. Kalian masih mau melawanku? Kalau bertarung kami tidak akan menang. Tapi kami punya ini. Kami sudah lama menaruh bahan peledak di sekitar sini. Hanya dengan sedikit tekanan dariku, kau dan seluruh keluarga Tang akan kubuat hancur berkeping-keping. Kalau begitu, kalian berdua tidak ikut mati juga? Kami adalah orang-orang nekat, tidak peduli dengan nyawa kecil ini. Kalau bisa mengalahkanmu, kau yang mati. Kalau tidak bisa mengalahkanmu, semua mati bersama. Ucapan seperti itu, jangan diucapkan terlalu dini. Sudah sampai di gerbang kematian, masih saja sok hebat di sini. Bukankah kalian mau meledakkan keluarga Tang? Cepat ledakkan sekarang. Dasar bocah sialan. Begitu kami menekan tombol ini, kalian semua akan tamat. Mengerti? Dewa Kematian memberitahuku bahwa dia tidak mau menerimaku. Aku ingin coba lihat apakah perkataannya itu jujur atau tidak. Cepat tekan sekarang. Apa kau gila?
Tamparan ini karena kau bermain curang. Bocah sialan berani memukulku. Kalau berani, balas serang aku. Tamparan ini untukmu yang tidak pernah jera. Tamparan ini untukmu yang kemampuannya di bawahku, tapi masih saja berlagak hebat. Kau benar-benar cari mati. Adik kedua, cepat tekan tombolnya. Ledakan dia sampai mati. Cepat. Dasar bocah sialan, cepat lepaskan kakakku, cepat berlutut dan minta maaf pada kami. Kalau tidak, kita semua akan mati bersama. Bahkan langit dan bumi pun tidak berani membuatku berlutut. Memangnya kau ini siapa? Nah, aku sudah memberimu kesempatan. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Tidak merespons. Bang, remote-nya rusak. Bukankah lampu ini menyala? Bang, aku lupa kabelnya. Nah, aku beri kau satu kesempatan lagi. Berlututlah. Berlutut. Kalian ini? Bang, kalau kita sudah sampai di akhirat, kita masih jadi malaikat kematian hitam putih. Ibu, kami datang mencarimu. Ibu, kami datang mencarimu. Anak yang berbakti rupanya. Lihat, apa ini? Bocah sialan, kau berani membongkar bomku? Aku tidak hanya membongkar bommu, tapi aku juga akan melenyapkanmu. Ampuni kami, Bang. Tuan pahlawan, ampuni kami. Kalian berdua katanya tidak takut mati. Kenapa minta ampun? Kau sungguh pria yang kejam. Aku menyerah. Aku juga menyerah. Karena kalian bilang, aku pria yang kejam. Aku juga tidak enak untuk menolak. Aku akan bekerja sama dengan kalian. Kak Lucen, kamu benar-benar hebat. Bukan masalah besar. Jangan pikir dengan cara ini kamu bisa masuk ke dalam keluarga Tang. Tidak akan pernah bisa. Aduh, kau mau meremasku pelan-pelan. Di tengah malam begini siapa itu? Buka pintunya. Apa benar ini rumah Lucen? Benar. Lucen tidak masuk industri hiburan. Lihat dandananmu, pasti pemeran antagonis, ya? Aku memang memerankan antagonis. Aku datang untuk mencabut nyawamu. Mencabut nyawaku? Aktingmu lumayan juga. Siapa kamu malam-malam begini? Apa yang kamu lakukan? Sekali lagi kau berteriak, lidahmu akan kupotong. Beritahu Lucen, jika dia ingin menyelamatkan ayahnya, cari saja aku, Duoming. Bu, Xiao Chen, akhirnya kamu kembali. Ayahmu dibawa pergi oleh orang yang dipanggil Duoming itu. apa? Bagaimana ini, Chen? Duoming. Keluarga Ding. Kalian tunggu kehancuran kalian saja. Mereka datang dengan ancaman serius. Ayo kita minta bantuan dari keluarga Lin. Hal ini, keluarga Lin juga tidak bisa membantu. Ibu, tenang saja. Aku punya cara sendiri. Jika keluarga Lin saja tidak bisa menolong, bagaimana kamu bisa punya cara? Untuk menghadapi keluarga Ding, aku sendirian mungkin tidak akan berhasil. Pada saat itu, aku hanya bisa menggunakan kekuatan lembah raja pengobatan. Guru pernah berkata, ketika aku berada dalam situasi putus asa, buka ketiga kantong brokat ini, dia akan membantuku mengatasi masalah. Telepon nomor ini. Aku naga tersembunyi. Salam, Tuan Naga Tersembunyi. Ada perintah apa? Bantu aku mencari tahu lokasi spesifik si Duoming. Siap laksanakan. Tuan, apakah kamu salah tangkap orang? Tidak salah tangkap, memang kamu yang kutangkap. Aku hanyalah menantu yang tidak penting, tidak pernah mencari masalah. Tuan, lepaskan aku. Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri karena melahirkan anak yang tidak becus dan sombong. Halo. Ada kabar apa? Baik. Aku mengerti. Xiao Chen, Tuan Duoming, mohon lepaskan saya dan Xiao Chen. Xiao Chen masih anak-anak. Jika dia menyinggung Anda, saya minta maaf atas namanya. Kau minta maaf atas namanya. Kau ini siapa memangnya? Anakmu yang tak berguna itu berani-beraninya menyentuh Tuan Muda Ding. Bahkan hukuman pemusnahan keluarga tidaklah cukup. Berani melukai Tuan Mudaku. Hari ini, aku akan mematahkanmu sebagai balasannya. Aku tidak ingin membunuhmu hari ini. Serahkan kepada kalian berdua untuk sedikit bergerak.
Kalian para bedebah. Xiao Chen, Ayah, apa ayah baik-baik saja? aku baik-baik saja. Bisa menemukan tempat ini semalaman. Kau lumayan hebat, nak. Jangan cuma bicara menemukan tempat ini, bahkan untuk membunuhmu, hanya perlu menjentikkan jari bagiku. Aku suka orang sepertimu, sombong dan bodoh. Apa kau tahu siapa aku? Hanya Duoming biasa, hanya raja pembunuh nomor 1 negara naga, yang dalam 10 tahun, telah membunuh tidak kurang dari 3.000 orang. Itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Sepertinya kau ketakutan sampai pingsan ya. Aku hanya berpikir, kau masih jauh di bawah. Oh tidak, kau sama sekali tidak sebanding denganku. Kalau begitu aku ingin tahu, siapa kau sebenarnya? Pernah dengar lembah Raja Obat? Lembah Raja Obat yang sejajar dengan kuil Raja Hitam, 2 tempat terlarang global itu? Benar, awalnya aku tidak mau memberitahumu. Tapi aku lihat kau akan segera menjadi mayat, jadi tidak masalah memberitahumu. Jangan berlagak. Lembah Raja Obat itu seperti bintang di langit yang hanya bisa dipandang orang biasa. Sampah sepertimu, mustahil orang dari Lembah Raja Obat. Sebentar lagi kau akan percaya. Sayangnya, kau tidak akan sempat menunggu hari itu untuk membuatku percaya. Hari ini kau akan mati. Pukulan racun hitam murahan, berani mencoba membunuhku? Pembunuh nomor 1 di negara naga yang terhormat. Hanya segitu saja kemampuannya. Apa kau benar-benar orang dari Lembah Raja Obat? Itu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah, setelah kau memenuhi nilai terakhirmu, kau akan menjadi mayat. Telepon keluarga Ding. Apa masalahnya sudah selesai? Selesai? Hanya saja, aku yang telah menyelesaikannya. Kau bukan Duoming? Siapa kau? Siapa aku? Aku adalah orang yang membuat putramu menjadi cacat. Dasar kau binatang, masih berani bicara besar? Tunggu aku. Aku akan segera datang ke keluarga Ding di Beidou untuk memusnahkan keluarga Dingmu. Dasar anak muda yang sombong. Aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga bangsawan untuk memusnahkan ke-9 keturunannya. Kemarilah. Perintah apa yang mulia berikan? Naikkan hadiahnya menjadi 20 miliar rupiah. Dia harus dimusnahkan. Dimusnahkan. Baik. Pergi. Ayah. Xiao Chen. Tidak apa-apa, ayah. Semuanya sudah beres. Luka ayah juga sudah sembuh. Tidak sakit lagi, sudah sembuh. Halo? Tuan Lu, grup Lin kami telah diboikot oleh Kamar Dagang Longcheng. Sekarang semua bisnis kami terhenti. Apakah Anda punya solusi? Tenang saja, saya yang akan menyelesaikannya. Perang bisnis berbeda dari sekadar perkelahian. Ini membutuhkan orang yang memiliki latar belakang kuat untuk campur tangan. Sudah waktunya untuk membuka kantung sutra kedua ini. Halo, saya naga tersembunyi. Halo, apa yang bisa saya bantu? Kamar Dagang Longcheng mengeluarkan larangan untuk grup Lin. Bisakah Anda menyelesaikannya? Bisa, saya segera naik helikopter ke Longcheng, menunggu perintah Anda. Baiklah. Baik, semuanya, ikuti instruksi rapat. Segera putuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Lin. Biarkan keluarga Lin benar-benar hancur, tidak akan pernah bangkit kembali. Besar sekali omong kosongmu. Lancang sekali ucapanmu. Asosiasi bisnis ini seharusnya dibentuk untuk memajukan kerja sama bisnis. Kenapa malah digunakan untuk menjatuhkan perusahaan? Bukan urusanmu, kalian yang tidak berkepentingan, cepat pergi dari sini. Kalian menargetkan Bulin, dan Bulin adalah temanku. Bagaimana bisa aku dianggap tidak berkepentingan? Baiklah, meskipun kami mengizinkan orang rendahan sepertimu untuk ikut, memangnya apa yang bisa kau lakukan? Ketua Ma, perusahaan kami, Lin Group, sebagai perusahaan terkemuka di Longcheng, telah menciptakan nilai yang tak terhitung bagi rekan-rekan. Dapat dikatakan kami telah banyak berjasa. Bagaimana bisa Anda menekan kami seperti ini? Kami tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, kecuali kalian menyinggung orang yang tidak seharusnya. Keluarga kaya Beidou, apakah kami yang hanyalah orang kecil dari tempat terbatas ini bisa melawannya? Benar sekali.
Pada saat kritis seperti ini, siapa yang berani mengambil risiko ditekan oleh keluarga kaya hanya untuk mendukungmu? Kami para pebisnis harus melihat keuntungan, melihat ke depan, era keluarga Lin sudah berakhir. Hubungan baik selama bertahun-tahun, apakah tidak bisa memberikan satu kesempatan? Kami bisa memberimu kesempatan, tetapi keluarga kaya Beidou tidak akan memberi kami kesempatan. Cepat pergi dari sini. Kami bisa pergi, entah kalian tetap mendukung keluarga Lin seperti biasa, sehingga semua senang, atau semua orang yang menekan Lin Group mengumumkan mereka akan keluar dari dunia bisnis selamanya. Kau mengancamku? Bukan ancaman, aku hanya menjelaskan fakta. Nah, jika dari dua pilihan ini, bagaimana jika kami tidak memilih keduanya? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tidak sopan. Baiklah, hari ini aku akan lihat di depan Asosiasi Bisnis Longcheng, bagaimana caramu bertindak tidak sopan. Apa anak ini tidak tahu bahwa asosiasi kita mengumpulkan semua orang yang paling kaya dan berkuasa di Longcheng? Dia hanya seperti katak dalam tempurung. Memangnya dia siapa? Aku menyalahkan diriku karena salah menilai orang. Lalu, apakah kamu sudah melihat dengan jelas sekarang? Apa yang bisa kalian lakukan? Siapa yang bicara? Nadanya sombong sekali. Nada bicaranya angkuh sekali. Kamu ini siapa lagi? Permisi, siapa yang bernama Bapak Naga Tersembunyi? Saya Zhou Pingchuan, menyambut Bapak Naga Tersembunyi. Jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja. Dia ini ketua kamar dagang. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menekan grup Lin milik teman saya. Apakah kamu punya solusi? Ini mudah saja. Jabatan ketua kamar dagangnya tinggal dicabut saja. Kamu bisa mencopot jabatannya. Sepertinya tidak ada masalah. Dasar orang bodoh yang muncul entah dari mana, sombong tidak tahu tempat. Mencopot jabatanku, kau pikir kau ini siapa? Nama saya Zhou Pingchuan. Menurutmu saya ini siapa? Zhou Pingchuan? Kalian pernah dengar apa dia orang penting? Zhou Pingchuan? Apakah Anda putra tertua grup Zhou? Ya, Zhou Tai adalah ayah saya. Ternyata putra keluarga Zhou orang terkaya. Suatu kehormatan bisa bertemu Anda. Apa katamu? Kau dari grup Zhou? Tidak mungkin. Grup Zhou ini adalah orang terkaya di seluruh negara naga. Bahkan 4 keluarga besar itu tidak bisa menyamai mereka. Bagaimana mungkin pewaris grup Zhou yang terhormat bisa muncul di tempat kecil seperti ini? Justru karena Lin Wanqing yang mengundangnya. Dia sendiri bahkan tidak mengenalinya. Bukankah ini hanya membual di depan kita? Mereka semua tidak mengenalimu. Urusan ini sulit. Tidak masalah. Saya katakan bahwa saya datang ke Kota Naga, ada seorang pejabat yang akan menemui saya. Masalah kecil seperti ini, biarkan dia yang menyelesaikannya. Terlalu banyak berpura-pura. Ada pejabat yang akan menemuinya. Di mana Tuan Muda Zhou? Tuan Muda Zhou ada di mana? Tuan Muda Zhou mana? Tuan Muda Zhou ada di mana? Bapak Li, kenapa Bapak datang? Tuan Muda Zhou, maaf membuat Anda menunggu lama. Terlambat. Investasi kita sebesar 160 kuadriliun rupiah di Longcheng dibatalkan. Kenapa Tuan Muda Zhou? Longcheng kalian sama sekali tidak memiliki kredibilitas dan prinsip, sama sekali tidak pantas untuk diinvestasikan oleh grup Zhou. Apa yang sebenarnya dilakukan Kamar Dagang Longcheng hingga menyinggung Anda? Tolong jelaskan, saya pasti akan segera menertibkannya. Grup Lin adalah yang terkemuka di Longcheng dan telah berjasa besar bagi dunia bisnis Longcheng. Namun Kamar Dagang Longcheng malah menerima perintah dari keluarga kaya di Beidou untuk mengucilkan dan menekan mereka. Perbuatan seperti ini benar-benar memalukan bagi dunia bisnis. Benarkah ada hal seperti itu? Bapak Li, meskipun Bapak memberi saya 1000 keberanian, saya tidak akan berani menekan grup Lin. Tidak berani? Menurut saya, kalian bahkan tidak menghormati grup Zhou, apalagi hanya grup Lin yang kecil. Mana mungkin kalian peduli? Dasar sekelompok orang rendahan. Tuan Muda Zhou, tenang saja. Setelah ini saya pasti akan menghukumnya dengan berat. Saya ingin sekarang juga, segera. Ya, saya sekarang juga akan segera memberi perintah untuk memecat Ma Tianming dan menyelidiki kasusnya. Perusahaan-perusahaan lain akan diselidiki dengan ketat. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Bapak Li, Tuan Muda Zhou, mohon ampuni saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Ampuni kami. Kami Ampuni benar-benar kami. tidak tahu. Kami sungguh tidak tahu. Tolong lepaskan kami. Kami benar-benar tidak tahu. Beri aku satu kesempatan lagi. Beri kamu satu kesempatan? Orang pelin-pelan sepertimu lebih baik menyesal di penjara saja. Tuan Naga Tersembunyi, masalah di sini sudah selesai. Saya permisi dulu. Jika ada sesuatu, hubungi saya lagi. Tuan Muda Zhou, Bapak Li. Saudara ini, Bulin, saya tidak bisa mengenali orang hebat. Mohon maafkan saya pasti akan berbakti seperti budak setelah ini untuk menebus dosa-dosa saya. Pergi jauh-jauh dari hadapanku. Ayo kita pergi. Bulin.
Tuan Lu memang tak terduga. Bahkan Tuan Zhou pun tunduk padamu. Hanya kenalan kecil, tidak perlu dibahas. Bolehkah saya tahu apakah Anda adalah Master Lu yang bisa menghidupkan kembali orang kaya raya di Longcheng? Ya, saya. Ada apa? Saya akhirnya menemukan Anda. Nama saya Zhu King. Saya dikenal sebagai Dokter Ilahi Zhu, tapi akhir-akhir ini saya diganggu oleh penyakit aneh. Saya datang khusus untuk meminta bantuan Anda. Penyakit apa? Saraf pasien rusak, lumpuh sebagian, rasa sakitnya tak henti setiap hari, namun penyakitnya tidak sampai membunuh. Siapa yang menderita penyakit ini? Pasiennya adalah tuan muda dari keluarga kaya Ding di Beidou. Jika bisa menyembuhkannya, pasti ada hadiah besar. Kenapa Master merasa begitu gembira? Maksudmu Ding Lei? Ya, benar. Apakah Master mengenal tuan muda keluarga Ding? Mengenal, sangat mengenalnya. Kalau begitu, bagus sekali. Mohon kiranya Master mau mengobati tuan muda keluarga Ding. Baik, kalau begitu, aku akan ikut denganmu ke keluarga Ding di Beidou untuk mengobatinya. Master memiliki jiwa yang mulia. Anda adalah teladan bagi kami. Silakan Master. Tapi, tenang saja, aku akan baik-baik saja. Jingdu adalah wilayah kekuasaan keluarga Ding. Apakah Tuan Lu benar-benar bisa menghindari bahaya? Ayah, apakah si brengsek itu sudah mati? Anak itu lumayan hebat, 2 ming keluarga kita tewas di tangannya. Apa? Aku adalah keluarga terpandang di Beidou. Aku bahkan tidak bisa membunuh anak kampung ini. Jangan khawatir, tunggu sepupumu dan gurunya kembali. Begitu mereka bertindak, anak ini pasti mati. Aku dengar sepupuku, dia sekarang telah menembus puncak tingkat kekaisaran dan mencapai tingkat surgawi. Bukan hanya itu, sepupumu itu menciptakan balai Tianjiao di luar negeri, menaklukkan dunia. Di bawahnya ada banyak ahli, si Lu Chen itu. Bukan apa-apa. Halo, apa? Tabib sakti sudah ditemukan? Sudah ditemukan, nak. Sepertinya kakiku terselamatkan. Begitu aku sembuh, aku pasti akan membunuh anak itu. Silakan masuk, Master. Selamat datang, sambutan hangat. Selamat datang, sambutan hangat. Selamat datang, sambutan hangat. Pasti ini adalah tabib dewa yang bisa menyelamatkan putraku. Ya. Ya, meskipun Master Lu masih muda, tapi ia bisa menghidupkan kembali orang kaya raya di Longcheng. Saya sudah memastikan dia memang pewaris tangan dewa. Tabib dewa, silakan. Nak. Lihat siapa yang datang. Nak, lihat. Ini? Kenapa harus kau? Nak. Jangan terlalu bersemangat, sebentar lagi akan sembuh. Master Lu bilang dia adalah teman baik Tuan Muda Ding. Siapa yang berteman dengannya, sialan? Ayah, dialah yang memukulku. Ya, dia orangnya. Dia yang memukulku. Kau binatang kecil. Kau berani memukul anakku dan berani datang ke rumahku. Anakmu itu sombong dan sewenang-wenang. Aku memukulnya juga demi kebaikannya. Tetapi keluarga Ding tidak mau berdamai. Aku terpaksa datang sendiri untuk menghancurkan keluarga Ding. Hanya denganmu, kau bisa menghancurkan keluarga Ding. Jangan tidak percaya. Ayah, jangan buang-buang waktu dengannya. Cepat lumpuhkan dia. Binatang kecil, jika kau bisa menyembuhkan penyakit anakku, aku akan membiarkanmu mati dengan utuh. Lalu bagaimana kalau aku tidak setuju? Mati saja kau. Hanya sampah-sampah ini, aku bahkan malas bergerak. Begini saja, sebentar lagi ada kenalan yang akan datang. Kalian mengobrol duluan. Siapapun yang datang tidak akan bisa menunda kematianmu. Ibu kota adalah wilayah kekuasaan 4 keluarga besar ibu kota utara. Jangan bicara soal kenalan, bahkan jika penguasa langit pun datang, aku tidak takut. Bolehkah aku bertanya sedikit? Dibandingkan dengan 4 keluarga besar ibu kota, siapa yang lebih kuat? Keluarga Zhou adalah orang terkaya di dunia. 4 keluarga besar ibu kota kami tentu saja tidak bisa menandinginya. Apa hubungannya itu dengan kau, bocah kecil? Apa urusannya denganmu? Kenapa tidak ada hubungannya? Hormatku untuk Tuan Naga tersembunyi.
Saya Zhou King bertemu dengan Tuan Muda Zhou. Tuan Muda Zhou, maaf kami tidak menyambut kedatangan Anda ke rumah sederhana kami. Rumah sederhana? Keluarga Ding kalian termasuk dalam 4 keluarga besar di Beidou. Sejak kapan kalian masih menganggap ada keluarga Zhou? Meskipun keluarga Ding kami mencapai puncak kejayaan, berada di atas keluarga-keluarga besar lainnya, saya tidak akan berani meremehkan Tuan Muda Zhou. Keluarga Zhou kami mengabdi kepada Tuan Naga Tersembunyi. Jika kau menghina Tuan Naga Tersembunyi, itu berarti kau menghina keluarga Zhou kami. Bukan hanya 4 keluarga besar Beidou, bahkan 40 keluarga tidak pantas melawan keluarga Zhou kami. Benar, tentu saja kami mengabdi padanya. Siapa sebenarnya anak ini? Kau tidak pantas tahu. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau ingin melawan keluarga Zhou atau tidak? Jika ingin melawan, aku akan segera mengeluarkan perintah Zhou dan memusnahkan seluruh klan Ding. Jika tidak melawan, segera bubarkan keluarga Ding, lalu menyingkir, baru kalian akan selamat. Tuan Muda Zhou, ampunilah saya. Ampunilah saya, Tuan Muda Zhou. Tuan Naga Tersembunyi, bagaimana menurut Anda? Tuan Naga Tersembunyi, saya salah. Berilah kami jalan keluar. Mengampunimu? Saat kau kuat, putramu datang untuk merebut calon istriku, kau bersikap sombong. Kapan kau pernah berpikir untuk mengampuniku? Saat aku kuat, mana mungkin aku mengampunimu? Hari ini, keluarga Ding harus binasa. Berilah kami jalan keluar. Jika kau tidak menuruti perintahku, aku akan segera mengeluarkan perintah Zhou. Hanya perintah Zhou rendahan? Apa kau pikir bisa menentukan hidup dan mati keluarga Ding kami? Kak Hai, Xiao Hai, kau akhirnya kembali. Xiao Hai. Paman kedua, tenang saja. Selama ada aku pasti tidak akan membiarkan mereka menyakiti sedikit pun keluarga Ding. Kak Hai, bajingan ini, dia melumpuhkanku, kau harus memberinya pelajaran yang baik untukku. Tidak masalah, dia bisa melumpuhkanmu, aku akan membunuhnya. Ding Hai, sepertinya kau benar-benar tidak menganggap keluarga Zhou berarti apa-apa. Zhou Pingchuan, sekarang masih ada waktu untuk pergi. Kalau tidak, hanya dengan satu kata dariku, keluarga Zhou akan hancur. Gaya bicara yang sombong sekali. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menghancurkan keluarga Zhou. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihatnya. Segera hancurkan keluarga Zhou. Biarkan keluarga Zhou musnah. 1 menit lagi, kau akan berlutut memohon padaku. Kau bermimpi. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Dan kau segera obati kaki adikku. Lalu berlutut memohon ampun. Aku akan menyisakan mayat utuh untukmu. Kalau tidak, kau akan kupotong menjadi berkeping-keping. Kalau begitu aku juga akan memberimu 1 kalimat. Mimpi di siang bolong. Apa katamu? Benar kan? Apa yang kukatakan? Keluarga Zhou sudah hancur. Kau orang dari Aula Tianjiao. Tidak. Aku bukan orang dari Aula Tianjiao. Aku adalah pemimpin Aula Tianjiao. Apa? Kau pemimpin Aula Tianjiao. 6 bulan lalu, kau yang dalam 1 malam membantai habis 12 raja bela diri dan mendirikan Aula Tianjiao menjadi legenda? Benar, aku yang melakukannya. Aula Tianjiao saat ini memimpin 4 raja langit, 10 dewa perang, 36 tiang langit, 72 bintang bumi. Sebentar lagi akan bisa langsung menyaingi Aula Raja Hitam, menjadi kekuatan nomor 1 di dunia. Kau bilang menghancurkanmu, keluarga Zhou yang kecil? Apakah semudah membalikan telapak tangan? Kau pemimpin Aula Tianjiao. Keluarga Zhou mengaku kalah. Tuan Naga Tersembunyi, sekarang keluarga Zhou sudah hancur, tidak bisa lagi melindungimu. Tidak apa-apa, sudah berusaha dengan baik. Pergi. Anakku. Sudah tidak hebat lagi? Kalian semua yang seperti serangga, cepat berlutut. Aku tidak peduli kau itu, Aula Tianjiao atau Aula Cabai. Mereka takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Kalau begitu, aku akan menghajarmu sampai kau takut. Xiao Hai, kuserahkan padamu ya. Kak Hai, habisi dia. Habisi dia. Anakku, kau hebat. Anakku. Bawa orang ke sini. Siap. Bunuh dia untukku. Baik. Mereka semua adalah ahli tingkat tinggi, sepertinya aku harus sedikit berusaha. Kamu lumayan hebat juga, berani bertarung melawanku, 4 Raja Langit. Ini baru sebagian kecil, yaitu 1/10 kekuatanku. Sudah diambang kematian masih juga sombong? Biar ku berikan padamu pelajaran akan kekuatan sejati.
Petarung tingkat kaisar? Baru sekarang kau sadar betapa kecilnya dirimu. Aku adalah puncak tingkat raja. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Aku tidak hanya bisa mengalahkanmu, tetapi aku juga bisa membunuhmu. Guru, kenapa Anda datang? Saya meramalkan bahwa hari ini Anda pasti akan menghadapi kesulitan. Jadi saya datang untuk membantu Anda. Saya tidak tahu jurus apa yang dipelajari anak ini. Dia sungguh kuat. Anda sudah menjadi yang terkuat di antara generasi muda, yang paling hebat di dunia, tetapi tidak pernah saya duga, ternyata ada orang seusia Anda di dunia ini yang lebih kuat dari Anda. Anak muda, tidak maukah Anda memberitahu saya siapa guru Anda sebenarnya? Bukan urusanmu. Orang tua jahat ini terlalu kuat, saya rasa saya tidak bisa mengalahkannya hari ini. Saya harus membuka satu lagi kantong keberuntungan. Ini perintah Raja Hitam. Guru, apa mungkin papan rusak ini adalah perintah Raja Hitam? Tentu saja. 10 tahun yang lalu, saya berkesempatan bertarung dengan Raja Hitam, dan saya pernah melihat benda ini. Guru, lalu apakah Anda menang? Hanya dengan satu serangan, saya langsung kalah. Raja Hitam sekuat itu? Saat itu, Raja Hitam menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan nyawa saya. Dari mana Anda mendapatkan perintah Raja Hitam ini? Apa pedulimu? Anda hanya perlu tahu, melihat perintah Raja Hitam sama saja dengan melihat Raja Hitam itu sendiri. Anak muda, 10 tahun yang lalu, Tuan Raja Hitam sudah lama tidak terdengar keberadaannya. Mungkin sekarang dia sudah meninggal. Kenapa? Anda ingin bilang pada saya bahwa Anda akan menggunakan token remeh ini untuk mengancam saya? Jangan-jangan Anda berpikir, perintah Raja Hitam saya ini palsu? Muridku, sekarang dia sudah terluka parah, dia pasti bukan lawanmu. Sekarang Anda bisa membalas dendam. Anak muda, terimalah kematianmu. Ini, siapa yang berani melukai murid kesayanganku? Guru, kenapa Anda datang? Anak nakal, kalau aku tidak datang, kau mungkin sudah dipukuli sampai mati. Guru, orang tua ini, dia menyerangku saat aku lengah. Tidak apa-apa, aku tadi juga memberikan satu pukulan kepada muridnya. Dia sekarang sudah lumpuh dan pasti akan mati dalam waktu 24 jam. Guru, tolong aku. Jangan. Muridku, kau sungguh kejam, kau menghancurkan organ dalamnya. Tidak perlu kasihan padanya, karena sebentar lagi kau juga akan sama. Orang yang kurang ajar, apa kau tahu siapa aku? 10 tahun lalu, kau bahkan tidak bisa menahan satu seranganku pun. Aku hanya mengganti topeng, kau secepat itu tidak mengenaliku lagi. Apa? Topeng? 10 tahun lalu? Kau adalah Tuan Raja Hitam? Kau tahu sekarang juga belum terlambat. Dulu, aku ingat kau memiliki bakat luar biasa dan keahlian bela dirimu sangat langka. Kubiarkan kau kembali ke Kunlun untuk berlatih. Tidak kusangka kau tidak pernah berubah dan mengajar seorang murid yang tidak berguna ini untuk membuat masalah. Kunlunzi, kau sendiri yang putuskan apa yang harus kau lakukan. Ampuni hamba, Yang Mulia Raja Hitam. Yang Mulia Raja Hitam, semua ini salah muridku yang durhaka ini. Dia yang salah. Dia telah menyinggung Yang Mulia Raja Hitam. Mohon Yang Mulia Raja Hitam berbelas kasihan. Ampuni nyawa kami. Berikan satu kesempatan lagi. Aku mengerti. Karena sudah begini, maka Kunlunzi akan bunuh diri. Mohon Yang Mulia Raja Hitam, ampuni nyawaku yang hina ini. Guru, ayo kita pulang. Sini, guru akan mengobatimu. Terima kasih, Guru. Usap darah di sudut bibirmu. Guru, Anda ternyata adalah Raja Hitam. Anda menyembunyikan diri dengan sangat baik. Saya punya banyak identitas. Raja Hitam adalah salah satunya. Guru, kalau begitu, apakah yang ini masih Anda perlukan? Kuil Raja Hitam adalah kekuatan terbesar di dunia. Apakah Anda mampu mengendalikannya? Dengan lencana Anda, tidak ada yang tidak bisa saya kendalikan. Jika ingin mengenakan mahkota, maka harus menanggung bebannya. Berdiri di pusat risiko, Anda harus selalu menghadapi niat membunuh yang mengerikan. Saya adalah murid Anda, sudah seharusnya menjadi seorang raja. Baiklah, kalau begitu kembalilah, selesaikan masalah yang tersisa, maka saya akan mewariskan lencana Raja Hitam ini kepada Anda. Masalah yang tersisa? Masalah apa lagi yang mungkin ada? Anda akan tahu setelah kembali. Guru, kota naga hanya sebesar ini.
Sekarang dengan lencana Anda, semua urusan bisa saya bereskan dalam sekejap. Seandainya saja semua hal seperti yang Anda bayangkan, semudah itu. Saya sudah menghadapi masalah sebesar apapun. Ini sama sekali bukan apa-apa. Baiklah, kalau begitu Anda kembali dan uruslah. Saya akan kembali ke Lembah Raja Obat. Guru, hati-hati di jalan. Kakak kedua, aku merindukanmu sekali. Kenapa kau memukulku? Aku dengar bocah bermargalu itu, berani-beraninya dia bekerja sama dengan keluarga Lin untuk menindasi kita, dan kau tidak hanya tidak membantunya, kau bahkan berani menyetujui pernikahannya dengan Xiao Ying. Kau pikir aku mau? Aku terpaksa melakukannya. Kalau aku tidak setuju, keluarga Lin akan menghancurkan keluarga Tang kita. Paman kedua, ini adalah kemauan hatiku. Ayahku tidak ada hubungannya dengan ini. Oh, kemauan hati yang bagus. Kalau bukan karena ada seorang putra pejabat tinggi yang menyukaimu, akan kubunuh kau dengan satu tamparan. Tunggu, putra pejabat tinggi apa? Aku membunuh musuh di perbatasan dan dianugerahi gelar Dewa Perang, dan kediaman Taishi telah menyatakan niat untuk berbesanan dengan keluarga Tang kita. Aku mengirimkan foto-foto wanita dari keluarga Tang kita. Tuan Muda Tu dari kediaman Taishi langsung menyukai Xiao Ying. Ada kabar baik seperti ini? Jika masalah perjodohan ini berhasil, kesalahan yang telah kau lakukan, semuanya bisa dimaafkan. Tidak bisa. Aku sudah bertunangan dengan Lu Chen. Ini janji kakek sendiri, tidak boleh dibatalkan. Apa kau bodoh? Kalau kau bisa menikah ke kediaman Taishi, itu seperti naik derajat dalam sekejap. Kalian demi keuntungan, mengkhianati janji, dan mengabaikan keluarga sendiri. Kau berani mengajariku cara bertindak? Orang, tangkap dia. Siap. Kak kalian berani memaksaku? Kak Lu Chen tidak akan membiarkan kalian lolos. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Aku ini dewa perang yang terhormat. Takut pada Lu Chen itu? Aku hanya perlu meniup sedikit, dia akan hancur lebur. Hebat. Xiao Ying, aku pulang. Xiao Ying mana? Kenapa kau datang lagi? Jangan temui Xiao Ying lagi. Xiao Ying sudah tidak ada urusan lagi denganmu. Apa maksudmu? Seorang bangsawan dari Beidou tertarik pada Xiao Ying. Jika kau tahu diri, cepatlah pergi. Jangan menghalangi kebahagiaan Xiao Ying. Aku dan Xiao Ying saling mencintai. Mana mungkin aku menghalanginya? Saling mencintai, kau akan segera mengetahuinya. Saling mencintai, di hadapan kekuasaan mutlak, itu hanyalah omong kosong. Sebenarnya ada apa? Jika kau tidak takut mati, pergilah ke rumah Tang Yi. Setelah sampai di sana, kau akan tahu segalanya. Sialan. Kenapa kau malah memaki? Sialan. Kau benar-benar tidak mau pergi ke Beidou? Yi, kita ini saudara. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Pergi ke keluarga Tang Beidou akan membawa kehormatan bagi seluruh keluarga. Kenapa kau harus murahan dan terus mengejar pria tak berguna itu? Apa kau tidak punya otak? Benar-benar perempuan rendahan. Ayo seret dia keluar. Berhenti. Mau apa kau? Aku mencari Tang Junhan, suruh dia keluar sekarang juga. Tidak sopan. Berani-beraninya kau menyebut nama Panglima Perang. Benar-benar sampah yang tidak tahu tata krama. Salam, Panglima Perang. Lepaskan Xiao Ying. Mustahil aku menyerahkannya kepadamu, tapi aku bisa membiarkanmu melihatnya. Xiao Ying. Kakak Lu Chen. Kau ini benar-benar tidak punya hati. Berani-beraninya kau memukul keponakanmu sendiri? Anak di rumahku sendiri tidak patuh. Apa salahnya jika aku mendidiknya sedikit? Ucapkan itu sekali lagi. Kau akan mati. Hanya kau? Kau mau main-main seperti apapun, aku akan meladenimu sampai akhir. Lepaskan Xiao Ying. Sombong sekali. Tangkap dia. Sampah, menyingkir. Anak muda, sepertinya kau jago berkelahi. Kalau begitu, selama kau bisa menangkis 3 seranganku, apa yang kau lakukan hari ini akan kumaafkan. Silakan lakukan saja. Bagus.
Jangan bergerak. Aku paling tidak suka ada orang menodongkan pistol padaku. Memangnya kenapa kalau aku menodongkan pistol padamu? Apa kau tahu aku ini? Keturunan Raja Hitam? Kau pikir aku tidak bisa mengaktifkan perintah Raja Hitam dan menghancurkanmu berkeping-keping? Apa kau sudah gila? Keturunan Raja Hitam katamu? Apa kau tidak bercermin melihat dirimu sendiri? Meskipun kau orang dari kuil Raja Hitam, memangnya kenapa? Aku sekarang adalah dewa perang. Apa yang bisa dilakukan kuil Raja Hitam padaku? Kau benar-benar orang yang nekat. Kalau begitu, aku akan membuatmu menyaksikan kekuatan kuil Raja Hitam. Pengawal kegelapan di mana? Pengawal kegelapan menghadap ketua perintah. Patahkan tangan orang yang menodongkan senjata ini ke kepalaku, aku akan mematahkan tangannya. Baik. Jangan mendekat. Ayah, Gila, kalian berani menyentuh dewa perang. Kalian tidak percaya. Hanya dengan satu panggilan telepon, 10.000 prajuritku akan meratakan Balai Raja Hitam kalian. Sepertinya kau masih belum menyadari siapa dirimu. Sejak Balai Raja Hitam kami berdiri, kami tidak menerima ancaman apapun. Kau sangat sombong, ya? Apa maumu? Kemari. Nak, kemari. Kemarilah. Kau memukul Xiao Ying, maka aku akan memukul putrimu. ayah, Akan kubunuh kau. Akan kubunuh. Kau sudah memukul putriku. Jangan memukulku lagi. Diam. ayah, tolong aku. Masih ingatkah ini siapa? Aku beritahu kamu, keluarga Tuan Besar telah mengincar Xiao Ying. Mereka sudah dalam perjalanan. Kamu sudah menyinggung keluarga Tuan Besar, kamu juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Wanitaku, tidak ada yang boleh merebutnya. Siapapun yang mencoba merebutnya, aku akan melawannya sampai mati. Xiao Ying, jangan khawatir. Ada kakak Lu Chen yang melindungimu. Jangan takut. Kita pergi. Baik. Berani-beraninya, dia berani menyerang Dewa Perang ini. Telepon, ratakan markas mereka, Istana Raja Hitam. Ayah, Putriku. Tuan Mudatu, saya mewakili Kota Naga menyambut Anda. Apa yang terjadi padamu? Siapa yang memukulmu? Malu untuk mengatakannya, tapi saya memang ingin meminta bantuan Tuan Mudatu. Siapa yang begitu berani? Berani memukul Dewa Perang Tang kita? Katakan saja, aku pasti akan membuatnya hancur berkeping-keping. Silakan Tuan Mudatu. Tuan Mudatu, mari masuk ke dalam. Berhenti. Kau sakit ya? Bukankah sudah kubilang keluarga Tang tidak menyambutmu? Kenapa kau datang lagi? Apa kau tuli? Kau orang rendahan yang hanya mengejar kekayaan dan kekuasaan. Apa kau pantas menyuruhku seperti ini? Kau. Apa maksudmu kau? Apa yang kukatakan ini tidak benar? Jangan banyak omong, cepat Enya. Enya? Aku tidak mungkin pergi. Namun, ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Yaitu, aku sebentar lagi akan menikah dengan Xiao Ying. Secara resmi. Tidak mungkin dengan aku. Kau seperti kodok yang ingin memakan daging angsa, khayalan belaka, mimpi di siang bolong. Aku tidak setuju. Ayah, Mau setuju atau tidak setuju, kau tetap harus setuju. Memangnya kau siapa? Besar sekali bicaramu. Kau sudah kembali? Siapa ini? Ini Tuan Mudatu dari kediaman Perdana Menteri. Anda Tuan Mudatu? Senang bertemu dengan Anda. Tidak usah sungkan. Bagaimanapun juga, kau adalah calon ayah mertuaku. Sama-sama. Mengenai pernikahanmu dengan Xiao Ying, aku sangat setuju. Sangat setuju. Nona Tang, kupikir kau juga tidak akan keberatan, kan? lupakan saja mimpimu itu. Aku sebentar lagi akan menikah dengan kakak Lu Chen. Bagaimana kalau kuberitahu, jika dia menikahimu dia harus mati? Lihatlah dirimu. Dengan kondisi lemah seperti itu, menyuruhku mati. Sepertinya kau tidak terima. Kalau begitu, biar kuberikan kau hidangan pembuka dulu. Ayah.
Cepat lepaskan ayahku. Melepaskannya, ini baru hidangan pembuka. Buatlah pilihan, apakah nyawa ayahmu atau wanitamu? Lu Chen, kamu baik-baik saja? Lu Chen, Aku. Jangan buang-buang tenaga. Kamu sudah keracunan olehku sejak tadi. Lepaskan ayah, aku akan ikut main sesuai maumu. Aku dengar kamu punya token Raja Hitam dan punya sedikit kekuasaan, jadi aku harus punya sesuatu untuk mengancammu. Jadi, sekarang berlututlah dan bicara denganku. Lalu, bagaimana jika aku tidak berlutut? Tidak berlutut? Lepaskan ayahku, kau binatang. Berlutut atau tidak? Baik, aku akan berlutut. Xiao Chen, jangan berlutut. Jangan pedulikan aku, Xiao Chen. Xiao Chen, Lu Chen. Punya token Raja Hitam memangnya kenapa? Pada akhirnya tetap menjadi mainanku. Orang-orang, patahkan tangan dan kakinya. Tunggu. Lepaskan dia. Aku setuju melakukan apapun yang kau minta. Xiao Ying, jangan. Gadis cantik, melindungi pria lain di depanku. Apa kamu tidak takut aku marah? Lu Chen, kita yang seperti serangga ini tidak akan bisa melawan kekuatan yang begitu besar itu. Aku lelah. Biarkan saja mereka menghancurkanku. Selama kalian aman, lupakan saja aku. Siapapun yang berani menghancurkanmu, akan kuhancurkan dia. Di ambang kematian masih berani sombong. Kenapa? Kau mau menangisi kematian ayahmu, ya? Aku sarankan kau hargai nyawamu. Sialan, masih berani mengancamku. Xiao Chen. Lu Chen. Lu Chen. Aku tidak apa-apa. Habisi dia untukku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Jangan ikut campur. Lepaskan. Jangan pergi. Ayah. Xiao Chen, jangan memaksakan diri hanya untuk membantu ayah mendapatkan kembali martabat. Lelahkan dirimu. Ini, aku akan meminumnya. Seumur hidupku, aku hanya akan menikah dengan Kak Lu Chen. Siapapun yang ingin memakai mahkota, harus menanggung beban. Berdiri di ujung tombak, setiap saat harus menanggung niat membunuh yang luar biasa. Aku adalah murid Anda. Sudah seharusnya aku menjadi seorang raja. Anak ini sudah menembus tingkat dewa, langsung mencapai tingkat kaisar. Tuan, jangan bunuh saya, ampuni saya. Jalan menuju surga sudah jelas, tetapi kau tidak memilihnya. Kau malah memilih jalan menuju neraka. Xiao Chen, Kakek. kerja bagus. Ayah. Kau akhirnya berhasil membuat terobosan. Ayah, Tuan Muda itu orang dari kediaman guru besar. Kau menyinggung perasaannya hari ini. Keluarga Tang kita akan tamat. Dasar bajingan, bagaimana aku mengajarimu selama ini? Seorang pria harus punya harga diri di dunia ini, dasar pengecut. Ayah, aku ini seorang dewa perang terhormat. Bisakah ayah tidak melakukannya di depan banyak orang seperti ini dan memukulku lagi? Kalau ayah memukulku lagi, aku akan... Bagaimana kau mau melawan aku? Memukulmu lalu kenapa? Baik, kalau begitu aku tidak akan menganggapmu ayah lagi. Kau... Tidak perlu mengatakan kau adalah dewa perang, bahkan jika kau adalah seorang marsekal, kau tetap anakku. Siapa yang memukulku? Siapa yang memukulku? Tuan Muda tuh.
Ayahku adalah guru besar. Kalian berani memukulku, dia pasti tidak akan memaafkan kalian. Berani datang ke keluarga Tang kita dan membuat masalah? Jangan sebut gurumu yang terhormat. Bahkan jika kaisar datang, aku akan membuatnya pergi sambil berbaring. Benar-benar sombong sekali. Berani memfitnah kaisar. Aku akan melaporkannya kepada kaisar untuk memusnahkan 9 keturunan keluarga Tang kalian. Maaf ya, Tuan Muda tuh. Ayahku mengatakan hal-hal itu karena dia sudah pikun. Dia mengatakan hal yang tidak sopan dan melanggar norma. Ayah, Lu Chen, kalian cepat minta maaf kepada Tuan Muda tuh. Jika tidak, keluarga Tang kita benar-benar akan tamat. Lihatlah kalian semua, orang-orang pengecut yang takut mati. Kalau bukan karena aku, keluarga Tang sudah lama hancur. Ayah, ini sudah saatnya. Ayah masih saja bersikap sombong seperti orang tua yang sudah tidak tahu malu. Dasar orang tua, tunggu saja pembalasanku. Ayah, cepat laporkan ke Kaisar Agung. Si tua bangka dari keluarga Tang di kota naga ini berani menjelek-jelekan Kaisar Agung. Cepat kirim pasukan, habisi seluruh keluarganya. Orang tua, tamat riwayatmu. Begitu ayahku melapor kepada Kaisar Agung, pesawat tempur akan langsung datang ke kota naga, dan kalian semua akan dihancurkan. Kami tidak bersalah, Tuan Muda tuh. Saya sama sekali tidak melakukan apa-apa. Semua ini ulah si tua bangka. Ayah saya ini, dia yang menghancurkan keluarga Tang kita. Tuan Muda tuh, Anda tahu betul bagaimana kami dua bersaudara bersikap kepada Anda. Selama kalian menuruti perintahku, kalian pasti akan baik-baik saja. Siapapun yang menentangku akan dibunuh tanpa ampun. Lihatlah kalian berdua, benar-benar tidak tahu diri, sekumpulan sampah yang tidak punya harga diri. Kakek, mereka berani menyakitimu. Aku pasti akan melawan mereka sampai mati. Xiao Chen, kamu memang hebat. Tunggu saja sampai pesawat tempur dari utara datang. Akan kulihat bagaimana kalian masih bisa berlagak. Aku berani bertaruh denganmu. Jika pesawat tempur dari utara terbang kemari, maka yang akan ditangkap adalah kamu. Aku berani bertaruh denganmu. Jika pesawat tempur dari ibu kota utara terbang kemari, yang pertama mereka tangkap adalah kamu. Omong kosong. Ayahku adalah Perdana Menteri, orang kepercayaan di bawah Kaisar. Bagaimana mungkin dia akan menangkapku? Baik. Tunggu sebentar. Aku akan menelepon dulu. Halo? Baik. Jangan minum teh dulu. Beberapa bangsawan dari ibu kota utara ingin menangkapku. Apakah kalian juga mau datang untuk melihat keseruannya? Kebetulan aku di ibu kota utara juga memiliki sedikit koneksi. Aku lihat ketika mereka tiba, apakah mereka bisa membantuku mengucapkan beberapa patah kata baik. Bahkan jika kamu di ibu kota utara, mengenal bangsawan manapun, atau memiliki kekuatan apapun, apakah ada yang bisa dibandingkan dengan kediaman Perdana Menteri dan Istana Kaisar? Benar. Ayah, kamu benar-benar sudah pikun ya. Bahkan di kota naga yang tempat sekecil ini, kamu tidak bisa mengendalikannya. Kamu masih ingin membandingkan diri dengan ibu kota utara? Aku telah sukses sepanjang hidupku, dihormati orang, tidak kusangka di dalam keluarga, muncul sampah sepertimu. Ini adalah aib terbesar bagi keluarga Tang. Aib? Aku seorang jenderal perang yang terhormat. Aku seorang jenderal perang yang terhormat. Di matamu justru menjadi aib, dasar orang tua. Apakah kamu pernah makan 5 hidangan seumur hidupmu? Bagaimana kamu berani mengucapkan kata-kata itu? Sungguh tidak tertolong lagi. Siapa yang tidak tertolong lagi? Salam hormat kepada Kaisar. Salam hormat kepada Kaisar. Kaisar, mengapa Anda datang sendiri? Salam hormat kepada Kaisar. Long Aotian menyambut Komandan Tang. Kaisar, apakah Anda sudah gila? Tadi orang tua ini berbicara tidak sopan kepada Anda, menghina wibawa Kaisar. Beraninya menghina Kaisar. Kalian semua bangkitlah. Tuhu, coba katakan keburukan. Apa yang dikatakan tentangku? Kaisar, dia mengatakan, bahkan jika Anda datang ke keluarga Tang, Anda harus keluar dalam keadaan terbaring. Apa yang dikatakan tidak salah sama sekali. Jangankan aku, bahkan siapapun di dunia ini, jika berani bertindak sombong di depan Marsekal Tang, pasti akan keluar dalam keadaan terkapar. Kaisar, Anda bilang dia Marsekal Tang? Selama 100 tahun terakhir di dunia ini, telah muncul 3 orang paling kuat. Yang pertama adalah Dewa Perang yang pernah sendirian menghalau serangan musuh saat pasukan sekutu 9 negara melanggar perbatasan dan mempertahankan negara. Yang kedua adalah saat terorisme merajalela dan dunia tenggelam dalam kegelapan, ada seseorang bernama Raja Hitam yang mendirikan Balai Raja Hitam. Dalam waktu 3 tahun, ia menumpas ratusan organisasi teroris, mengguncang dunia. Yang ketiga bersembunyi di lembah Raja Obat. Mendengar nama penjahat besar, ia kemudian muncul untuk membasmi kejahatan bagi rakyat. Ia membawa penjahat itu ke lembah untuk dihukum. Pada saat yang sama, dengan keterampilan medis yang sangat mahir, ia menyelamatkan rakyat miskin di dunia, dipanggil tangan dewa. Sebenarnya, ketiga orang ini adalah orang yang sama. Dan orang ini adalah yang ada di depan kita, Marskal nomor 1 negara naga, Marsekal Tang. Apa yang Anda katakan?
Anda bilang dia, Dewa Perang, Raja Hitam, dan Tangan Dewa? Kalau tidak, menurutmu, aku akan datang sendiri untuk menemuinya. Marsekal Tang. Marsekal Tang. Marsekal Tang, mohon ampuni saya Marsekal Tang. Saya tidak mengenali orang hebat. Karena kamu buta mata batin, apa gunanya dipertahankan? Congkel saja matanya. Apakah dia memancing masalah dengan Marsekal Tang? Dia mengandalkan ayahnya yang seorang guru besar, ingin merebut cucuku, dan bahkan mengancam akan menghancurkan seluruh keluargaku. Orang jahat seperti ini, mana mungkin dibiarkan hidup di dunia ini? Keterlaluan, berani-beraninya tidak sopan kepada Marsekal Tang. Kemarilah. Seret dia, kurung di penjara Ibu Kota Utara. Marsekal Tang, saya salah. Saya salah Marsekal Tang. Ampuni nyawa saya. Bagaimana bisa aku memaafkan orang jahat sepertimu? Seret dia. Komandan Tang, aku salah, kumohon. Komandan Tang. Selain itu, ada juga anakku yang memberontak ini. Dia tidak bermoral, tidak pantas memegang jabatan penting untuk membela negara. Hamba mohon kepada Paduka Kaisar, cabut gelar Dewa Perangnya. Karena Komandan Tang sudah bicara, kalau begitu, hapus status Dewa Perangnya. Ayah, dia rakyat biasa. Aku ini putra kandungmu. Kau tidak perlu memperburuk keadaan seperti ini, kan? Pergi. Aku tidak punya anak sepertimu yang tidak bisa diandalkan. Baiklah. Kau tidak punya anak seperti ini, aku juga tidak punya ayah sepertimu. Dah, sudah. Tidak ada apa-apa lagi. Aku pergi dulu. Tunggu. Ada perintah lain, Komandan Tang. Dalam waktu 1 bulan, pasti akan ada perubahan global. Ini adalah cucu menantuku, sudah mencapai tingkat kekaisaran. Jika dia datang untuk berperang, negara naga akan terjamin kemakmurannya dan bebas dari kekhawatiran selama 100 tahun. Di usia muda sudah mencapai tingkat kekaisaran, energi seperti ini, bahkan kamu pada masa itu tidak bisa dibandingkan. Memiliki bakat seperti ini adalah keberuntungan besar bagi negara naga. Baik, hari ini aku mengangkatmu sebagai naga agung tertinggi. Kumohon segera datang dan melapor ke Beidou. Terima kasih, Paduka Kaisar. Komandan Tang, aku pamit. Kakek, kenapa kakek begitu hebat, punya begitu banyak gelar hebat, bahkan Kaisar Agung pun sangat menghormati kakek. Kakek juga sudah setua ini, sudah mengalami banyak hal, memiliki sedikit kisah legenda. Itu bukan hal yang aneh, kan? Kakek, aku benar-benar tidak menyangka, ternyata kakeklah guruku. Guru? Guru apa? Selama bertahun-tahun ini aku berguru pada Dewa Tangan, belajar di lembah orang jahat. Tidak kusangka kakek adalah guruku. Benarkah? Lalu kenapa kakek sudah mengajarimu begitu lama, tapi kamu tidak mengenalinya? Kakek setiap hari memakai topeng, bagaimana mungkin aku bisa mengenalinya? Lagi pula, kakek adalah master yang berkeliaran di dunia persilatan, suara bicaranya saja ada banyak jenis. Kakek. Ayah tidak akan punya pendapat lagi, kan? Tidak punya pendapat. Tidak punya pendapat. Urusan besar keluarga kita, semuanya diputuskan oleh kakekmu. Dasar orang tidak berguna, urusan yang bagus, hampir saja kau hancurkan. Sekarang aku memutuskan bahwa pemimpin keluarga Tang akan dijabat oleh Xiao Ying. Aku? Tidak bisa, Ayah. Xiao Ying itu perempuan. Mana ada perempuan yang menjadi pemimpin keluarga? Kenapa kalau perempuan, para pria di keluarga Tang kita, semuanya tidak ada gunanya. Sekarang malah mengandalkan anak perempuan untuk menopang keluarga. Kau harus merenung baik-baik. Xiao Ying, urusan ini sudah diputuskan. Ini, kakek, aku masih kecil, dan belum banyak pengalaman, tidak bisa. Apa yang kamu takutkan? Bukankah ada Xiao Chen untuk membantumu? Dia sekarang adalah Jenderal Agung Penjaga Negara. Lagi pula, ada kakek juga di sini. Lihat saja siapa yang berani mengganggumu lagi nanti. Betul, Xiao Ying. Terima saja. Aku akan sepenuhnya membantumu. Kalau begitu, baiklah. Bagus, kalian berdua segera siapkan pernikahan. Kakek masih menunggu untuk minum anggur pernikahan kalian. Kakek, bisakah Anda hadir di pernikahan saya dengan Xiao Ying? Hadir bagaimana? Kakek, coba lihat, Anda adalah Wu Shen, sekaligus Raja Hitam, dan juga Tangan Dewa. Bahkan Kaisar sangat menghormati Anda. Jika kakek mengirim pesan, semua orang berwenang di seluruh dunia akan datang ke pernikahan kami untuk memberi selamat, kan? Terlalu banyak perhatian pada Xiao Chen, belum tentu itu hal yang baik. Jika dia dipermainkan oleh orang jahat, kamu ada di tempat terang, dan mereka di tempat gelap. Hidup harusnya tetap rendah hati. Serangan terang mudah dihindari, tetapi serangan tersembunyi sulit ditangkal. Saya mengerti, kakek. Mulai sekarang saya pasti akan hidup sederhana. Baiklah, kalian berdua cepatlah urus pernikahan kalian. Baik. Nanti, saya akan memberi kalian hadiah yang bagus. Hadiah bagus apa? Nanti juga akan tahu. Ayah,
ayah sehebat ini, kenapa tidak membantu keluarga Tang kita? Bantu bagaimana? Bantu keluarga Tang kita menjadi klan terkemuka. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Tang kita sudah sangat sering diintimidasi orang. Sebenarnya, menunjukkan jati diri yang sebenarnya, itu bagus. Kak Lucen, malam ini, bisakah kamu menginap dan menemaniku? Cepat pergi, apa yang kamu lihat? Aduh, ampun. Aduh, ampun. Anak muda ini, aduh, ampun. Apa ini tidak baik? Apanya yang tidak baik? Lagi pula kita sebentar lagi menikah. Setelah melewati banyak hal, aku tidak bisa menunggu sehari pun lagi. Malam pengantin, jangan ditunda-tunda.